Di dekat reruntuhan seorang pemuda merana. Sudah setengah bulan ia terjebak di sini. Dia benar-benar muak dengan nasibnya. Semua ini karena jebakan licik seorang kakek tua. Lokasinya dibocorkan hingga para iblis menyerangnya dan membuatnya terluka parah. Luka ini harus segera disembuhkan. Kalau tidak balas dendam dan kembali ke dunianya hanyalah mimpi. Parahnya lagi semua ilmunya lenyap begitu saja. Ia tak bisa keluar dari gunung ini, apalagi melindungi diri dari para monster. Dia mencoba tenang berharap monster tak datang. Namun sebuah geraman terdengar dari belakang. Seketika suasana hatinya hancur. Seekor predator buas kini menatapnya tajam. Dia memang jago lari tapi sangat payah dalam bersembunyi. Jadi hanya ada satu pilihan lari lebih kencang pemuda itu, sangat ketakutan. Ternyata harimau iblis inilah yang terus memburunya. Harimau itu mengejek akar spiritualnya rusak, dan kekuatannya hilang, membuatnya tak beda dari manusia biasa. Dia berteriak panik masa ia ini hari terakhirnya. Dia bahkan belum pernah pegangan tangan. Ini tidak adil. Dalam keputusasaan ia mencari secercah harapan. Ia mencoba memanggil sistem untuk meminta sebuah bantuan. Tiba-tiba air mata mengalir. 3 tahun telah berlalu. 3 tahun batinnya tak percaya. Siapa yang tahu penderitaan yang ia alami selama ini benar-benar sebuah siksaan. Kalau punya sistem hebat kenapa baru muncul sekarang? Sementara itu si monster geram karena diabaikan. Bocah itu tak peduli. Fokusnya kini hanya pada sistemnya. Harga diri si harimau terluka. Harusnya ia ditakuti bukan diabaikan. Ia pun mengaum lebih keras. Monster itu menerjang, namun sebuah perisai pelindung aktif tepat waktu. Hebat juga bocah ini. Harimau itu terpental sebelum sempat menyentuhnya. Pemuda itu menyeringai menantang si monster untuk melihat seberapa kuat perisai tak terkalahkannya. Monster itu tak percaya. Mustahil kau seharusnya sudah jadi manusia biasa. Dengan mulut menganga ia mengaum marah. Lenyaplah engkau. Pemandangan yang mengerikan tapi tidak bagi pahlawan kita. Sebuah pedang sihir kini ada di tangannya siap untuk menghadapinya. Pedang itu memperkuat perisainya, lalu melepaskan energi dahsyat yang menghempaskan si monster. Sistem ini memang luar biasa. Tebasan pedangnya merobek langit di alam dewa. Sang penguasa terkejut. Beraninya dewa rendahan merobek langit. Sang kaisar memutuskan untuk bertindak. Ia melihat sebuah kuali suci jatuh ke bumi. Kuali dengan kekuatan dahsyat itu melesat turun. Dari bawah sinarnya tampak seperti matahari kedua. Di gua kelahiran kembali seorang iblis menyadarinya. Itu, kuali suci 9 langit. Kaisar langit sendiri yang turun tangan si iblis tak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa maksud semua ini? Sementara itu di pavilion pedang surgawi, seorang tetua menatap kejauhan. Ia merasakan tebasan pedang dewa yang membelah langit. Itulah puncak jalan pedang. Pemuda kita melihat artefak langit itu. Ini adalah kesempatan emas baginya. Sang tetua memerintahkan semua murid untuk mencari artefak itu dengan segala cara. Kembali di alam dewa kaisar langit pun memberi titah. Ada orang gila di alam fana yang merobek langit. Karena itu, aku menurunkan kuali suci 9 langit. Dia memerintahkan 4 jenderal agung untuk segera turun ke dunia fana. Kuali suci itu harus ditemukan. Dan singkirkan siapapun yang berani menghalangi. Keempat jenderal langsung berangkat. Di sisi lain, pemuda kita masih terkejut. Kekuatan tadi dahsyat sekali. Bagaimana bisa ia melakukannya? Apa yang membuat pedangnya sehebat itu? Lalu ia sadar sistem memberinya poin karena berhasil mengaktifkan pedang itu. Setelah menaklukkan iblis harimau tahap 3 area tak terkalahkannya, meluas menjadi 50 meter. Sang pemuda pun mendapat hadiah pemula. Sistem benar-benar baik padanya. Sistem memberinya kemampuan mengubah apapun jadi pedang. Daun dan ranting pun kini bisa menjadi senjata. Pemuda itu memutuskan untuk mencobanya. Ia pikir ini adalah kekuatan luar biasa. Ia mengayunkan daun itu layaknya pedang sungguhan. Kini kesempatannya jadi tak terbatas. Pemuda itu kini berada di ranah pedang tak terkalahkan. Baginya semua benda adalah pedang. Keren sekali. Pemuda itu memutuskan mencoba eksperimen lain. Kali ini ia butuh sebatang kayu. Hanya dengan jari ia mengubah kayu itu jadi boneka. Sungguh luar biasa. Ia terkejut dengan kekuatan dan presisinya. Pemuda itu bertanya pada sistem, kenapa areanya tidak bisa dipindahkan? Area itu ternyata permanen. Setelah mendengar penjelasan sistem, pemuda itu pun kesal. Ternyata selangkah saja keluar dari area itu, ia akan kembali menjadi lemah. 1000 poin hanya menambah areanya beberapa meter. Pemuda itu sangat kecewa. Kekecewaan terpancar jelas di wajahnya. Berapa banyak monster yang harus ia kalahkan untuk memperluas areanya, perut pemuda itu kembali keroncongan. Ia pun berjalan-jalan mencari jamur untuk dimakan. Ia melihat sekelompok pemuda mengejar seekor anjing. Anjing itu lari secepat yang ia bisa. Anjing itu merasa sudah dikejar sejauh 10 mil. Apa mereka tidak lelah? Anjing itu kabur dari para pemuda dan berpikir dirinya lah Raja Iblis Hitam. Jika saja ia tidak terluka oleh kuali langit, ia akan menelan mereka semua. Matanya berkilat penuh amarah. Anjing itu melihat sebuah rumah kosong di depan. Mungkin ia bisa bersembunyi di sana. Setengah hari mencari pemuda itu, hanya dapat sedikit jamur.
Ia berharap punya sepotong daging. Ia terpaksa membuat sup seadanya. Dari balik semak anjing itu, melihat punggung sang pemuda. Anjing itu merasa pemuda ini tak punya aura spiritual. Dia hanya orang biasa. Perutnya pun mulai lapar. Ia berpikir jika memakan hidangan itu, kekuatannya akan pulih. Anjing ganas itu pun menerkam si pemuda. Ia memerintahkan pemuda itu menyerahkan sup dan nyawanya. Tapi saat melompat, anjing itu merasa ada yang aneh. Sesuatu terjadi pada mata pemuda itu. Ia melihat anjing itu dan berpikir, daging datang. Pemuda itu lupa soal supnya dan bersiap menghabisi si anjing. Anjing itu pun tertegun. Ia tak menyangka pemuda ini akan menyerangnya. Anjing itu terkapar di batu tak mengerti apa yang baru saja mengenainya. Rasanya seperti ada gunung di tangan pemuda itu. Mungkin bocah ini punya harta karun. Dahi anjing itu benjol dan ia sangat marah. Ternyata ia dipukul dengan sendok sup biasa. Pemuda itu memutuskan untuk menakut-nakuti si anjing. Ia mengaku sebagai Raja Iblis Hitam Agung. Matanya pun bersinar layaknya iblis. Anjing itu benar-benar terpana. Ia juga sangat malu karena pingsan oleh sebuah sendok sup. Yang penting jangan sampai ada yang tahu. Tiba-tiba sekelompok pemuda datang mengejar anjing itu. Mereka berteriak kalau itu adalah iblis yang sudah lama diburu. Anjing itu terbaring tak sadar dikalahkan oleh si pemuda. Pemuda itu bertanya ada apa sebenarnya, dan apa urusan mereka di sini. Gadis itu menghunus pedang ke arah pemuda itu. Ia bertanya siapa dia, dan beraninya mencuri buruan mereka yaitu si anjing. Pemuda itu maju perlahan. Ia ingat jangkauan pedangnya. Para pemuda itu pun memutuskan untuk menyerang. Melihat betapa tak terkalahkannya pemuda ini, kelompok itu memutuskan untuk mundur. Mereka tidak tahu kalau ia hanya tak terkalahkan dalam jangkauan pedangnya, bahkan dengan sebuah sendok. Salah satu penyerang terkejut. Bagaimana bisa benda biasa jadi senjata? Ia tak pernah melihatnya. Pemuda itu berpikir inilah kondisi legendaris itu. Para pemuda lain berteriak bagaimana mungkin dan siapa dia sebenarnya. Mereka pasti berhadapan dengan seorang master kuat yang hidup menyendiri di sini. Gadis itu bertanya pada kakaknya Doan, apa yang terjadi? Pahlawan kita justru kesal karena supnya hampir habis. Dia yakin pemuda ini sedang menunjukkan salah satu seni dewa terhebat di dunia, yaitu menggunakan benda apapun sebagai senjata. Pemuda itu merangkak ke mangkuk supnya dan gembira. Untungnya supnya tidak tumpah semua. Pahlawan kita bingung kenapa mereka begitu terkejut. Kalian mengejar anjing ini? Tanya pemuda itu. Mereka mengiyakan menjelaskan kalau itu adalah iblis yang kuat. Kalau tidak, ia takkan bisa kabur dari mereka dan harusnya lebih waspada. Ia merasakan aliran energi pedang samar dari mereka. Sepertinya mereka adalah para pendekar. Dari mana asal mereka? Pemuda itu pun bertanya siapa mereka. Mereka memperkenalkan diri dari sekte suci peluru, lalu memberi hormat pada tuan muda. Sang pemuda menunjuk saudari seperguruannya, dan para gadis itu pun ikut memberi hormat. Gadis itu memanggil namanya memohon agar tuan muda tak tersinggung oleh ucapannya nanti. Padahal gadis itu belum bicara apa-apa. Sang pemuda berkata, kami ada urusan mendesak. Mereka sangat membutuhkan anjing iblis itu, dan sekali lagi mereka meminta maaf. Pahlawan kita makin tak mengerti. Kenapa mereka tiba-tiba meminta maaf? Mungkin mereka salah orang. Ternyata bicara dengan para pendekar ini cukup mudah. Ia menatap si anjing merasa ada yang aneh. Ini bukan anjing biasa. Mereka berkata tak punya hak atas anjing itu, lalu meminta maaf karena telah mengganggunya. Mereka bertanya bolehkah lain kali berkunjung. Kekuatan orang ini benar-benar mengerikan, pikirnya. Para pemuda itu bergegas pergi. Mereka akan melaporkan kejadian ini pada gurunya. Tunggu dulu, teriaknya menghentikan mereka. Mereka berhenti dengan wajah pucat dan keringat dingin. Pemuda itu berkata, anjing ini datang sendiri padanya, dan ia tak menginginkan milik orang lain. Sebagai gantinya, ia memberikan sebuah mainan kayu buatannya. Mereka berterima kasih atas hadiah yang begitu berharga itu. Ia menyuruh mereka hati-hati di jalan, lalu beranjak pergi membayangkan santapan lezat. Burung dewa itu berhasil merebut kuali pusaka. Kaisar Gagak Langit akhirnya mendapatkan artefak suci. Setelah menyempurnakan tubuh dewanya, seluruh dunia akan gemetar di hadapannya. Ia terbang untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Mungkinkah itu Raja Gunung Hitam, pikir si elang. Ternyata hanya seekor anjing yang sedang memulihkan diri dengan sendok. Burung itu penasaran dengan apa yang dilakukan si pemuda. Seorang pemuda menyalakan api. Burung itu murka. Beraninya manusia biasa ini berhubungan dengan Raja Iblis. Burung itu memutuskan untuk menyerang si manusia. Tak ada alasan untuk menyerang Raja Iblis secara langsung. Burung dengan kuali itu mendarat mulus tak jauh dari si pemuda. Si pemuda melihat sesuatu terbang di langit dan mengamatinya. Seekor burung raksasa mendarat dengan keras membawa kuali besar. Apa yang terjadi? Kenapa burung itu jatuh ke dalam kuali? Sistem memberitahunya burung raksasa itu, ternyata Kaisar Iblis tingkat 7. Sepertinya ia tak mau melepaskan kuali yang terlalu berat itu. Pemuda itu mulai menganalisis. Burung itu masuk ke area pedang dan memicu mekanisme pertahanan. Bahkan Kaisar Iblis pun langsung tak berdaya. Seberapa kuat sebenarnya tempat ini, sang pemuda hanya bisa pasrah. Apa yang terjadi biarlah terjadi. Ia memutuskan tak perlu lagi mencari kuali.
Rencana anjing panggang bisa ditunda dulu. Malam ini menunya ayam jamur. Anjing itu sempat sadar lalu pingsan lagi. Ia butuh waktu untuk memulihkan tenaga. Saat si anjing sadar kepalanya terasa pusing, rupanya ia dipukul dengan sendok. Ingatannya perlahan kembali. Ini pasti ulah juru masak kejam itu. Aku harus membereskan koki ini, pikirnya. Ia melihat burung itu, lalu berteriak, "Yang mulia," tapi tak ada jawaban. Anjing itu ketakutan. Ia melihat si pemuda sedang mengutak-atik kuali sepertinya mau membuat sup. Saat pemuda itu berbalik menatapnya anjing itu, merasakan kengerian yang luar biasa. Kaisar Iblis yang agung akan dijadikan santapan malam ini. Saking kagetnya anjing itu terguling dari singgasananya. Dunianya serasa jungkir balik. Anjing itu gemetar ketakutan melihat yang mulia kini menjadi sup. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Pemuda itu terus makan dengan santai. Seketika anjing itu mengenali kuali tersebut. Itu kuali yang sama yang jatuh dari langit dan melukainya. Sebuah kuali dewa kini dipakai untuk memasak sup. Anjing itu yakin pemuda ini gila tapi juga sangat kuat. Ia pasti seorang pertapa sakti yang bersembunyi. Anjing itu merinding. Sebuah pikiran mengerikan melintas di benaknya membuatnya berkeringat dingin. Setelah Kaisar Iblis, jangan-jangan aku selanjutnya. Dan benar saja pemuda itu mulai mendekat. Anjing itu memutar otak mencari cara. Ia harus segera pergi dari sini. Sementara itu, pemuda tersebut mengamatinya. Anjing ini monster iblis, tapi kenapa wajahnya begitu bingung, aneh sekali. Tak mau pusing pemuda itu, hanya berpikir satu hal yang penting, anjing ini lezat. Ia pun mengambil sebilah pisau. Pemuda itu sadar, ada banyak monster iblis berkeliaran di wilayahnya. Ia tak bisa keluar, dan belum tentu bisa menemukan daging anjing sebesar ini lagi nanti. Anjing itu berteriak agar pemuda itu menjauh darinya. Dengan panik ia berkata jangan menyudutkannya. Tiba-tiba mata pemuda itu bersinar layaknya iblis. Anjing itu gemetar hebat. Keringat dingin membasahi bulunya. Ia memohon agar pemuda itu tidak mendekat. Matanya dipenuhi kengerian. Anjing itu putus asa dan berteriak agar tidak dimakan. Ia tak mau berakhir begini. Ia belum melihat dunia luar. Akhirnya ia menyerah. Pemuda itu mengerti dari sikap anjing itu. Ia memohon belas kasihan tak ingin menjadi santapan. Pemuda itu berkata, "Baiklah, terserah kau saja." Kebetulan ia butuh anjing penjaga. Jika anjing itu setuju, ia boleh tinggal dan menjaga wilayahnya. Anjing itu sadar ini kesempatan hidup. Tapi, ia sang Raja Iblis harus jadi peliharaan manusia. Mana mungkin pemuda itu berpikir karena anjing itu tetap di sana, ia harus memberinya makan. Sebuah tulang melayang dan mendarat di depan anjing itu. Ini, tulang Kaisar Iblis, masih ada sisa dagingnya. Ini penghinaan besar. Apa pemuda ini menyuruhnya memakan yang mulia? Ini benar-benar keterlaluan. Pemuda itu menatapnya penuh harap. Anjing itu pun berpikir, ya, menjadi anjing penjaga lebih baik daripada menjadi anjing panggang. Anjing itu meminta maaf pada yang mulia dalam hati, lalu mulai mengunyah tulang itu. Ternyata rasanya lezat. Sementara itu, di alam surgawi, beberapa murid kembali ke sekte mereka. Mereka harus melapor pada tetua. Pemuda itu menghadap gurunya untuk menceritakan tentang sosok misterius yang ia temui. Sang tetua bertanya kenapa mereka kembali. Pemuda itu menjelaskan bahwa mereka pergi ke gunung mencari artefak suci. Mereka memang tidak menemukan artefak itu, tapi mereka bertemu seorang ahli yang sangat kuat. Ahli itu bisa membantu mereka menghadapi iblis terkutuk itu. Tetua itu bingung bagaimana bisa ada orang yang mampu menggunakan benda apapun sebagai pedang. Apalagi di gunung penuh monster. Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa tinggal di sana? Sang tetua merasa jika ada orang seperti itu, ia pasti tahu. Mengingat tingkat kultivasinya yang tinggi. Pemuda itu buru-buru meminta maaf. Saya tidak berani berbohong pada tetua. Saya punya saksi. Sang tetua menghela napas. Sepertinya ada sesuatu yang ia lewatkan. Tetua berkata dalam sejarah panjang sekte mereka, hanya ada 3 orang yang mampu memahami niat pedang. Bahkan leluhur pendiri sekte pun tidak mampu mencapai level itu. Seorang gadis membela pemuda itu. Saya benar-benar merasakan niat pedang dewa darinya. Tetua itu berkata, kalian masih dalam tahap menempa tubuh, jadi semua hal terasa hebat bagi kalian. Memahami niat pedang bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Sang tetua menduga mereka hanya tertipu oleh sebuah trik karena belum pernah melihat niat pedang yang sesungguhnya. Jika memang ada ahli pedang sehebat itu di gunung, semua orang pasti sudah lama mengetahuinya. Tetua itu menyuruh muridnya untuk membawa yang lain dan pergi sejauh mungkin, serta tidak pernah kembali lagi. Segel iblis merah itu makin rapuh dan kekuatannya tak bisa ditahan lagi. Biarlah kami yang tua maju. Kalian masih muda. Para murid cemas mendengar ucapan guru mereka. Saat segelnya hancur, para tetua akan menahannya dengan segenap jiwa raga. Sang tetua menambahkan, waktu kita hampir habis. Iblis itu tertawa mengejek. Kalian pikir bisa menghentikanku? Mimpi. Para tetua, kita harus bersatu. Hanya itu harapan kita. Para tetua memerintahkan, semuanya bentuk formasi pedang suci. Mulai, dan sebuah pedang suci pun turun dari langit. Namun pedang itu tak mampu menandinginya. Sang tetua terluka parah. Sang iblis hanya tertawa. Dengan kekuatan sekecil ini, kalian mau melawanku.
Di tengah keputusasaan, sang tetua melihat para muridnya kembali. "Cepat pergi dari sini," teriaknya. "Katakan pada semua iblis itu telah bebas." Iblis itu bangkit. "Tak ada yang bisa lari dariku sampai dari sekte pedang suci." Ia melancarkan serangan apinya yang dahsyat, namun mereka berhasil menghindar. Saat melarikan diri, seorang gadis terjatuh, dan patung kayu pemberian orang asing terlepas. Tiba-tiba mata patung itu bersinar, lalu melesat ke arah iblis yang terkejut. "Tidak mungkin," teriak iblis itu. "Aku tak mungkin lenyap setelah berhasil bebas." Patung itu menghantam sang iblis, hingga ia tersungkur ke tanah. Para murid tertegun. Patung kayu itu lalu berkata, "Iblis merah telah dikalahkan." Sang tetua mengambil patung itu dan mengumumkan, "Mulai hari ini, Same Mama Mahawajatam, patung ini akan menjadi pusaka sekte kita. Pelajari dan pahami kekuatannya." Sang tetua mengumpulkan semua orang. "Ingatlah baik-baik kata-kataku. Semua orang berbisik sekte mereka terselamatkan berkat pusaka misterius itu. "Kalian membawa kembali penyelamat kita," kata tetua. "Jasa kalian akan dikenang selamanya. Ceritakan padaku tentang master hebat yang kalian temui di Gunung Sioban." Pemuda itu pun menceritakan semuanya dengan jujur. Tak ada yang ditutupi tentang pertemuan mereka dengan sang master agung. Mendengar cerita itu, sang tetua sangat terkejut. Patung dari kayu biasa, tapi berisi kekuatan sebesar itu, luar biasa sekaligus mengerikan. Seberapa kuat master itu tingkat pembebasan atau kedewaan? Padahal energi spiritual di dunia ini menipis. Tingkat pembebasan saja sulit, apalagi kedewaan. Sang tetua memutuskan, "Aku harus menemuinya sendiri." Ia membawa pedang ilahi dan tanah suci. "Antar aku ke sana." Seorang murid bertanya, "Pedang naga merah adalah pusaka utama kita. Apa tetua yakin akan memberikannya pada orang asing? Tanah suci ini bahkan peninggalan leluhur dari alam abadi." Sang tetua menjawab, "Dia memberi kita pusaka kayu itu. Masa aku datang dengan tangan hampa? Pusaka kita ini tak ada artinya di mata master sehebat dia." Tetua itu percaya menunjukkan rasa hormat adalah kunci kesuksesan sejati. Dalam perjalanan, ia berharap bisa mendapat bimbingan atau rahasia kultivasi dari sang master. Dengan begitu, pikirnya, sekte pedang suci akan menjadi yang terkuat untuk ratusan tahun ke depan. Para murid kagum. Guru mereka memang selalu punya rencana yang matang. Sementara itu, di tempat lain seorang pemuda sedang bersantai dengan anjingnya. Ia menyenggol anjingnya. "Hei, kau itu anjing penjaga, jangan tidur terus." Padahal ia tak sadar kalau nyawanya diampuni. Anjing itu masih merasa dirinya adalah raja iblis terkuat di gunung ini. Tapi kini ia hanya diperlakukan seperti anjing halaman. Anjing itu merasa sangat tertekan. Ia menggonggong memprotes ketidakadilan tuannya. Pemuda itu menatap anjingnya bertanya-tanya, "Anjing jenis apa ini sebenarnya?" Karena bisa menggali, pemuda itu mendapat ide cemerlang untuk memintanya membajak tanah di halaman. Anjing itu memohon pertolongan, berteriak bahwa sang raja iblis harus diselamatkan. Saat itu, seorang kultivator muda bernama Sonulan melintas. Energi spiritualnya hampir terkuras habis. Jika tidak segera pulih, dia pasti akan tertangkap oleh para pengejarnya. Ia tak menyangka akan menemukan sebuah wilayah tersembunyi di tengah gurun selatan ini. Gadis itu memutuskan untuk mendekat meski terasa aneh. Ini jauh lebih baik daripada tertangkap. Di sana ia melihat seorang pria. Bagus sekali, dipikirnya penuh harap. Gadis itu yakin, orang yang bisa hidup tenang di pegunungan tandus ini bukanlah sosok biasa. Tanpa ragu, gadis itu segera terbang mendekat untuk meminta bantuan. Pemuda itu merasakan niat pedang legendaris terpancar dari gadis itu. Gadis itu merasa selangkah lagi maju bisa berakibat fatal. Tiba-tiba pemuda itu menyadari ada orang lain yang datang. Kenapa tempat terpencil ini tiba-tiba jadi ramai? Pikirnya heran. Anjing penjaga langsung melesat ke arah pendatang baru. "Berhenti," teriak si pemuda. Gadis itu menatap pemuda di hadapannya dengan curiga, sementara si pendatang baru merasa pemuda ini terlihat sangat muda. Anehnya, gadis itu sama sekali tak bisa merasakan aura kekuatan dari pemuda ini. Mungkinkah dia hanya orang biasa? Tapi gadis itu yakin pemuda ini menyembunyikan sesuatu. Ia teringat legenda tentang para master tua yang suka menyamar menjadi orang lemah. Gadis itu membungkuk hormat meminta maaf karena telah lancang memasuki wilayahnya. Pemuda itu hanya bergumam dalam hati, orang asing lagi. Dia juga bingung kenapa semua orang terus memanggilnya senior. Wajahnya tidak terlihat tua. Pemuda itu pun bertanya dengan tenang maksud kedatangannya. Namun tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Sekelompok orang muncul dari segala arah bersama seekor monster mengerikan. Gadis itu ketakutan dan berlutut menjelaskan bahwa sekte Guanyin berkomplot dengan iblis untuk menangkapnya. Ayahnya menolak, tapi mereka malah menyerang tanpa ampun. Kini seluruh keluarganya telah tiada. Hanya dia yang berhasil kabur dan kini memohon perlindungan. Pemuda itu sangat terkejut mendengarnya. Setahunya sekte Guanyin adalah sekte yang lurus. Mengapa mereka melakukan hal sekeji itu?
Dunia kultivator penuh tipu daya. Ia merasa tak bisa langsung percaya pada satu pihak. Meskipun ia tak terkalahkan di wilayahnya, ia tak mau dimanfaatkan oleh orang lain. Pemuda itu menatap gadis itu dengan ragu, namun matanya memancarkan permohonan yang tulus. Gadis itu berkata, jika senior tidak menolongnya nasib yang lebih buruk menantinya. Pemuda itu menenangkannya, selama aku tidak mengizinkan tak ada yang bisa membawamu pergi. Ia pun menghadapi para pengejar itu, bertanya dengan nada dingin, ada urusan apa kalian di sini? Anjingnya menggeram sementara gadis itu bersembunyi di belakangnya. Pemuda itu berkata, yakin energi gadis ini terkuras. Tapi pemimpin mereka dengan angkuh menyuruhnya diam. Apa dia pikir ada yang berani menolong di tempat terpencil ini? Tapi rekannya lebih waspada. Dunia ini penuh master tersembunyi, salah langkah bisa berakibat fatal. Pemuda itu baru menyadari tempat ini adalah perbatasan antara dunia iblis dan dunia kultivator. Bisa jadi ada sosok kuat yang bersembunyi di wilayah terpencil ini. Pemuda ini memang tidak terlihat seperti master, tapi anjing di sebelahnya juga bukan anjing biasa. Sang pemimpin akhirnya setuju mereka harus lebih berhati-hati. Ketua pengejar itu menuduh sang gadis adalah pengkhianat dan meminta pemuda itu untuk tidak mempercayai kebohongannya. Ia berkata gadis itu telah mempelajari ilmu iblis dan mengorbankan seluruh keluarganya. Bahkan ia telah melenyapkan banyak murid lain dan sekarang mencoba menipunya. Pemuda itu mengklaim tahu identitas aslinya dan hanya ingin menangkap gadis itu. Sang gadis melawan mengatakan bahwa pria itu pembohong karena mereka bekerja sama dengan iblis untuk Raja Iblis. Sambil menangis, ia mengaku ayahnya mencoba menghentikan mereka, namun seluruh keluarganya dihabisi. Si anjing berpikir sepertinya ada Raja Iblis yang menyukai wanita manusia. Sang pahlawan mendengar kedua sisi cerita, bingung harus percaya pada siapa dan berbuat apa. Tiba-tiba aura mengerikan muncul bersama gerombolan iblis jahat. Iblis itu bertanya dengan geram, mengapa mereka begitu lama dan membuatnya menunggu. Dengan nada mengancam, ia mendekati para pengejar dan berkata bahwa gadis itu tepat di depan mereka. Mengapa mereka tidak bisa menangkap dan menyerahkannya padanya? Pengejar itu gemetar ketakutan sambil menunjuk ke arah sang pahlawan. Iblis itu marah besar dan berkata pernikahan raja tertunda karena seorang manusia fana. Para penyihir manusia hanyalah sampah. Para pengejar itu merapat ke dinding sangat ketakutan pada para iblis. Si pengejar berpikir akhirnya para jenderal iblis ini mulai bekerja. Prajurit suku banteng memiliki tubuh sekeras baja. Nasib pemuda ini sepertinya sudah tamat. Iblis itu berpikir jika ia menangkap gadis ini, ia akan mendapat hadiah pil iblis. Ia menatap tajam pahlawan kita. Namun sang pahlawan justru tersenyum dan bertanya kapan ia akan berhenti berpura-pura. Gadis itu menjadi cemas dan menatap penuh harap pada penyelamatnya. Jenderal iblis dari suku banteng memang kuat, tetapi pahlawan kita terlihat sangat percaya diri. Sang pahlawan menyindir bahwa ia tidak menyangka sekte terhormat mereka mau bekerja sama dengan iblis. Si anjing tahu pertunjukan akan segera dimulai. Sang pahlawan hanya memungut sebatang ranting. Dia menantang mereka semua. Kalau begitu mari serang bersamaan, jangan buang waktu. Iblis itu mengayunkan senjatanya dengan dahsyat dan berteriak bahwa riwayat pemuda itu akan tamat. Namun dalam sekejap sang pahlawan memotong iblis itu menjadi beberapa bagian seperti di rumah jagal. Pahlawan kita percaya daging yang baik harus dipotong dengan benar. Para iblis yang tersisa membeku kaget. Para pengejar gadis itu juga terkejut. Bahkan si anjing pun ikut terperangah. Gadis itu berpikir hanya dengan sebatang ranting pemuda itu bisa langsung mengalahkan jenderal iblis. Kekuatan pedang yang luar biasa. Levelnya pasti sudah mencapai tahap dewa. Si anjing menatap iblis yang hancur dan teringat perasaannya saat pertama kali tiba di pertanian ini. Sistem memberitahu sang pahlawan bahwa ia menerima 800 poin karena telah menghancurkan jenderal iblis. Sang pahlawan berpikir lumayan juga. Sambil memegang rantingnya pahlawan kita bertanya siapa berikutnya. Mereka sadar pemuda ini adalah serigala berbulu domba. Para pemuda itu menangis tak terkendali. Mereka sadar, pria ini bukanlah serigala melainkan seekor harimau. Sambil menangis pemuda itu berkata bahwa mereka hanya salah paham dan tidak seperti yang terlihat. Iblis yang tersisa mencoba melarikan diri untuk melapor kepada raja mereka tentang apa yang terjadi. Pahlawan kita bertanya mengapa mereka terburu-buru. Apakah tidak mau tinggal untuk hidangan penutup? Dengan ayunan ranting sang pahlawan menciptakan gelombang udara yang khas menghentikan langkah musuh. Pahlawan kita bertanya dengan polos bagian mana yang salah paham karena ia tidak mengerti. Pemuda itu bersujud sambil menangis menggumamkan sesuatu yang tidak jelas sama sekali. Pahlawan kita mengangkat rantingnya dan berkata, kita akhiri di sini. Tapi ia berpikir jika ia menghabisi orang ini bagaimana sekte dan Raja Iblis tahu apa yang terjadi. Dan jika mereka tidak tahu bagaimana mereka akan datang untuk balas dendam. Dengan begitu sang pahlawan tidak akan bisa mendapatkan banyak poin pengalaman. Si anjing memutuskan sudah waktunya untuk mengakhiri pembohong ini. Sang pahlawan berpikir, ia harus memancing lebih banyak orang agar bisa menguji batas kekuatan pedangnya. Sang pemuda memberinya ampun menyuruhnya menyampaikan pesan pada ketua sekte dan Raja Iblis. Pesan bahwa Sun Yulan kini berada dalam lindungannya. Gadis itu sangat gembira saat pemuda itu melanjutkan perkataannya.
Selama ia masih ada, tak ada yang boleh menyentuhnya. Antek itu tak percaya diberi ampun. Ia syok karena masih hidup. Air mata dan ingus terus mengalir. Sang pemuda menyuruh semua orang segera pergi dari sana. Tiba-tiba pahlawan kita ambruk dan mengeluarkan cairan merah. Semua orang terkejut. Gadis itu panik berlari menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Pemuda itu bilang ia baik-baik saja, hanya luka ringan, lalu memintanya untuk diantar ke kediaman. Si Antek itu mengira pemuda itu hanya berpura-pura. Untuk apa semua ini? Pikirnya. Pemuda yang tadi ia lawan menatapnya sinis. Ia pikir pahlawan kita sudah diambang kekalahan. Pria itu waspada merasakan aura pedang pahlawan kita yang mengerikan. Tapi kenapa tak ada yang tahu tentangnya? Ini benar-benar aneh. Ia memutuskan kembali ke sekte untuk melapor pada gurunya dan merencanakan balas dendam atas penghinaan ini. Gadis itu juga akan kena batunya. Sun Yulan pun membantu pahlawan kita menuju kediamannya. Ia tampak kesulitan bergerak sendiri. Pemuda itu tersenyum mengaku merasa lebih baik. Gadis itu ragu ia baik-baik saja. Si Antek mengira ini hanya provokasi. Dasar tak tahu malu, Sun Yulan pun bertanya apakah tuannya sudah baikan. Sang pemuda meyakinkannya bahwa ia jauh lebih baik memintanya untuk tenang. Gadis itu cemas, seharusnya senior tak melepaskan orang itu. Sektenya pasti takkan tinggal diam. Tapi pemuda itu justru berpikir, bagus, itu yang aku mau. Terdengar rumor para tetua sekte itu ada di level Nascent Soul, bahkan Body Out. Sun Yulan tahu semua rumor itu. Raja Iblis menginginkan gadis itu. Ia berjanji akan membantu pemuda itu jika dalam bahaya karena telah menolongnya. Sang pemuda berkata, selama gadis itu ada di wilayahnya, ia bisa tenang. Tak seorang pun di dunia ini bisa menyakitinya. Ia akan melindunginya. Gadis itu menatapnya seolah ia jauh lebih tua dan bijaksana. Yulan berlutut berterima kasih atas kebaikannya. Ia ingin menjadi murid Master Agung itu dan mengabdi padanya. Pemuda itu sangat terkejut mendengarnya. Ini benar-benar tak terduga. Ia berpikir meski tak terkalahkan di wilayah pedangnya, ia tak punya dasar ilmu untuk diajarkan pada gadis ini. Dengan misterius ia menjawab tak menerima murid. Tiba-tiba sistem memberitahu tubuh pedang Dao telah ditemukan. Misi baru muncul, lindungi tubuh itu dan dapatkan hadiah spesial. Gadis itu sangat sedih mendengar penolakan sang pemuda. Ia merasa kualifikasinya terlalu rendah. Lagi pula mereka bukan siapa-siapa. Pemuda itu menghampirinya, memegang pundaknya dan berkata ia akan membuat pengecualian. Mulai hari ini ia adalah muridnya. Gadis itu tak percaya dengan keberuntungannya. Pria itu akhirnya menerimanya. Ia meminta gadis itu berhenti memanggilnya Tuan. Sudah waktunya mengubah panggilan. Gadis itu menatapnya dengan sangat bahagia. Ia sadar akan jadi murid seorang master hebat. Yulan merasa malu. Senior ini rela berkorban untuknya. Meski tak bisa membalasnya, setidaknya ia bisa membalaskan dendam keluarganya. Sun Yulan berlutut dan memberi hormat pada gurunya. Sistem memindai gadis itu menemukan tubuh pedang Dao dengan ki batang surgawi emas. Sistem menegaskan dengan menerimanya sebagai murid, ia akan mendapat hadiah spesial. Pemuda itu berpikir ini misi yang sangat mudah. Sistem mengumumkan misi selesai. Hadiahnya adalah instruksi desain pedang. Pemuda itu berpikir di wilayahnya energi pedangnya tak terbatas. Ia memutuskan untuk mengujinya. Pemuda itu mencoba memakai jarinya sebagai pedang ke arah pohon. Jari pemuda itu menyentuh kayu dengan lembut. Yulan terpana melihat keajaiban itu. Pohon kering itu langsung bersemi penuh daun. Anjing kecil itu menggonggong riang. Ia bangga pada tuannya. Kekuatannya pulih dan lukanya sembuh seketika. Pemuda itu merasa ini adalah hal yang mustahil. Yulan yakin tuannya adalah seorang immortal. Sambil memandangi pohon, pemuda itu berpikir bahwa sedikit energi pedang saja takkan cukup. Tanah di sini terlalu tandus untuk menumbuhkan kehidupan apapun. Karena itu, dia memutuskan untuk menghidupkan kembali seluruh tanaman di wilayah ini. Setengah hari pun berlalu. Yulan mengikuti sang guru anjingnya berlari di depan. Tiba-tiba pemuda itu bertanya kenapa Yulan dipilih jadi muridnya. Yulan menjawab kalau dirinya terlalu bodoh untuk memahami pemikiran sang guru. Tapi jika itu keinginan gurunya, dia takkan keberatan. Namun semua terasa begitu cepat. Pemuda itu merasa sulit menerimanya karena Yulan tidak sakit. Dia pun menghela napas sedih. Sang guru berkata, benua ini sangat luas. Terkadang orang pilihan langit muncul bagai bencana. Beberapa punya fisik atau garis keturunan istimewa, yang lain mendapat kekuatan dari takdir. Demi membuat dunia kultivasi bersinar, para petarung terkuat akan semakin sering terpilih untuk unjuk gigi. Menurutmu kamu ini tipe gadis yang mana? Yulan menebak dengan benar. Itu berarti dia termasuk tipe kedua. Pemuda itu berkata, jawabannya kurang tepat karena dia masuk kedua tipe itu. Anjing itu berpikir dalam hati. Gadis ini punya fisik spesial. Seharusnya tidak begitu. Tapi nyatanya dia memang punya. Lalu kenapa aku yang punya kekuatan Raja Iblis tidak bisa mengenalinya? Yulan bertanya apa gurunya yakin dia punya fisik istimewa. Pemuda itu membenarkannya. Mungkin inilah alasan kenapa Raja Iblis mengincarnya selama ini. Di tempat lain, seorang murid berlutut di hadapan tuannya. Semua menunggu penjelasan kenapa dia kembali seorang diri.
Yulan bertanya pada gurunya, fisikku ini apa? Pemuda itu menjawab, tentu saja kuat. Tubuhmu adalah tubuh pedang Dao, ideal bagi praktisi pedang. Anjing itu berpikir, mustahil. Dalam Tao tubuh dibagi menjadi fana spiritual spesial dan dewa. Bahkan anjing itu sendiri punya fisik istimewa. Mungkinkah gadis ini punya fisik Dao tingkat tinggi? Akhirnya Yulan paham, kenapa sekte dan Raja Iblis ingin menculiknya. Semua karena tubuh pedang Dao miliknya. Gurunya berkata, mereka belum sadar sepenuhnya kalau tidak mereka takkan hanya mengirim beberapa jenderal iblis. Yulan berkata, dia tak pernah menunjukkan bakat sejak kecil, jadi dia tak mungkin orang terpilih. Pemuda itu menjelaskan bahwa tubuh pedang Dao berbeda dari fisik lainnya. Hanya setelah bangkit kecepatan kultivasinya akan menjadi tak tertandingi. Dan setelah itu, 8 sekte besar akan berusaha merebutnya untuk diri mereka sendiri. Mendengar itu, Yulan teringat kembali pada nasib keluarganya. Ini bukan salah siapa-siapa. Gadis itu berpikir, andai saja saat itu aku punya kekuatan, kebencian terpancar di matanya. Yulan memohon agar gurunya membantunya membangkitkan tubuh pedang Dao. Tatapannya penuh tekad untuk balas dendam. Pemuda itu berkata, pertama rasakan niat pedangku. Hutan belantara selatan sebuah wilayah kuno. Para gadis menunjukkan lokasi di mana mereka melihat pemuda itu. Tempat ini tampak biasa saja bagi sang tetua. Sulit dipercaya, ada ahli yang tinggal di tempat terpencil ini. Mereka pun memutuskan untuk turun memeriksanya. Begitu melihat area ini, sang guru terkesiap oleh esensi kehidupan yang luar biasa. Muridnya menambahkan saat terakhir kali ke sini, tempat ini tidak seperti ini. Sang guru terpana. Dia tak pernah melihat energi spiritual semurni ini. Seolah-olah cadangannya tak terbatas. Muridnya merasa seperti tenggelam dalam lautan energi spiritual yang meresap ke kulit. Tiap helai rambutnya merasakan energi ini, bahkan napasnya diselimuti, esensi kehidupan murni. Tiba-tiba anjing itu menggonggong. Dia menyadari ada tamu tak diundang datang lagi. Popularitas tempat ini melesat semua berkat sang pemilik. Gadis itu menunjuk anjing yang sama, yang kini dibawa oleh pemuda itu. Sang tetua menatap anjing itu merasakan hawa yang tak wajar. Ia gemetar, wajahnya pucat pasi. Sambil menunjuk ia berteriak, itu anjing iblis. Anjing itu menatap mereka. Seketika mereka sadar, itu adalah Raja Iblis. Tetua itu membeku. Kenapa Raja Iblis ada di sini? Apa yang terjadi pada pemuda itu? Rasa takut menjalari sang tetua. Dia sadar, mereka telah ketahuan. Aura mengerikan itu seolah siap menerkam. Anjing itu menilai sang tetua. Setidaknya dia masih punya sedikit kesadaran. Ia tahu kekuatannya. Maka sang tetua memutuskan untuk menunjukkan sikap terbaiknya. Tiba-tiba anjing itu menggonggong keras, seakan memberi sinyal kedatangan mereka. Pemuda itu justru kesal pada anjingnya. Berisik, berhenti menggonggong. Aku sedang mencoba memahami pedang ini, kau menggangguku. Jelasnya, tapi gonggongan itu tak berhenti. Pemuda itu akhirnya paham. Tamunya telah kembali. Orang-orang yang sama kini bersama seorang pria tua. Siapa dia sebenarnya? Tetua itu terperangah. Raja Iblis diperlakukan seperti anjing penjaga. Bagaimana mungkin? Seberapa kuat pemuda ini? Tingkatnya pasti sangat tinggi. Sang tetua tak percaya. Apa ada orang sekuat itu di dunia ini? Gadis itu memperkenalkan tetuanya. Dia adalah mentor kami, pemimpin sekte pedang suci. Kami datang untuk berterima kasih atas patung kayu pemberianmu. Pemuda itu terkejut. Pemimpin sekte sendiri yang datang menemuinya. Sang tetua membungkuk hormat memanggilnya senior. Pemuda itu merasa geli. Tapi pemuda itu tak mau ambil pusing. Ia mempersilakan mereka masuk ke rumahnya dan berterima kasih atas kunjungannya. Dugaanku tidak salah, batin sang tetua. Pemuda ini adalah sosok luar biasa. Aku harus mendapatkan restunya. Sang tetua terus mengamati pemuda itu mencari jejak kultivasinya. Namun tak ada sedikit pun fluktuasi kekuatan spiritual yang bisa ia deteksi. Tingkat kultivasinya pasti sangat tinggi, jauh melampaui pemahamanku. Apa senior sudah mencapai tahap kembali ke akar? Tanya tetua itu. Sambil tersenyum pemuda itu menjawab, mungkin saja. Jawaban itu membuat sang tetua semakin takjub. Padahal pemuda itu berpikir ia tak punya pengembangan sama sekali. Sambil lalu ia berkata pada tetua, muridmu sudah paham esensinya, jangan ikut campur. Sikap pemuda ini, mereka merasa seolah berada di alam surgawi. Pemuda itu kemudian mengeluh soal tanahnya yang tidak subur. Sang tetua sadar patung kayu itu telah memecahkan masalah besar sekte mereka. Karena itulah ia datang untuk berterima kasih dan membawa hadiah. Pemuda itu terkejut. Ia melihat hadiah yang ditawarkan segumpal tanah dan sebilah pedang. Tetua itu menjelaskan bahwa ini adalah tanah surgawi yang subur. Di bawah leluhur dari alam abadi konon bisa menumbuhkan obat dewa. Dan pedang ini adalah pedang emas merah harta karun sekte pedang suci. Pemuda itu takjub. Kenapa dia memberiku hadiah semahal ini? Apa dia ingin aku sering main ke sana? Tapi aku tak bisa meninggalkan tempat ini. Apa senior menyukai hadiahnya? Tanya sang tetua. Sang tetua memohon agar ia menerimanya sebagai tanda hormat. Melihat tanah itu, pemuda itu berpikir, oh, ini sejenis pupuk kompleks ya. Jadi ini memang tanah subur. Sang tetua ingin memberikannya secara langsung. Mungkin ia akan menanam sesuatu.
Pemuda itu merasa tanah ini cocok untuk berkebun. Akhirnya ia memutuskan membuat kebun sayur. Master Sekte terkejut melihat tanah dewa digunakan seperti itu. Tapi itu bukan hal buruk. Ia pun menerima hadiah tersebut. Ia merasa puas. Sebagai tanda terima kasih, pemuda itu mengundang si kakek makan malam daging iblis. Sang tetua langsung menyambut tawarannya. Ia berharap bisa lebih dekat dengan pemuda hebat ini. Dagingnya sendiri sudah hampir matang. Saat mendekati kuali tetua sekte, mencium aroma sup yang sangat lezat. Kakek itu mencoba memindahkan kualinya tapi gagal. Ia sadar, ini bukan kuali biasa melainkan tripod langka. Pria tua itu terperangah. Mungkinkah ini artefak dewa dari langit pusaka yang dicari semua sekte malah dijadikan panci masak? Si pemuda mengira kakek itu sudah terlalu lemah untuk mengangkat panci sebesar itu. Biar aku saja, kata pemuda itu, sambil meminta si kakek menyingkir. Sang tetua pun menjelaskan wujud asli kuali itu kepada muridnya. Katanya itu adalah artefak dewa yang baru jatuh ke bumi. Ia menambahkan ledakan di langit pasti berhubungan dengan pemuda ahli ini. Para murid sadar, tingkat kultivasi pemuda ini sangatlah tinggi. Sang tetua setuju levelnya paling tidak setara dewa bumi. Gadis muda itu terpesona melihat dewa bumi ada di hadapannya. Ia bersyukur tidak melukai pemuda itu saat mereka mengejar anjingnya. Gadis itu memutuskan tidak akan menyinggung pemuda itu. Jika tidak, akibatnya akan fatal. Pemuda itu berkata makan malam sudah siap. Si kakek tentu tak berani menolak. Semua orang mengagumi masakan pemuda itu. Si kakek puas dengan energi spiritual yang melimpah. Gadis muda itu menikmati tekstur daging yang menyatu sempurna dengan rasanya. Murid lainnya setelah mencicipi sup, merasa seakan melayang di padang rumput. Semua orang benar-benar menikmati makan siang itu. Setelah makan, kakek itu berterima kasih dan berpamitan tak ingin mengganggunya lagi. Pemuda itu mempersilakan mereka datang lagi lain kali. Sang tetua berjanji akan berkunjung kembali. Kakek itu merasa telah menembus tahap transformasi dewa tanpa ia sadari. Salah satu murid menyadarinya dan berkata bahwa gurunya telah berhasil menerobos. Pria itu berkata ini wajar karena tempat ini penuh energi spiritual dan rebusan dari artefak dewa telah memurnikan jiwanya. Setelah makan siang, pemuda itu memutuskan untuk memanfaatkan lahan pemberian itu. Ia berpikir dengan pupuk ini, ia bisa menanam berbagai macam buah. Tak lama ia melihat buah berkilau di pohon. Sungguh luar biasa, sepertinya itu buah ginseng. Pemuda itu melihat sesuatu yang tak terduga dan bertanya-tanya dari mana datangnya orang ini. Anjingnya mengira itu hantu dan menggonggong keras. Yulan yang melihatnya juga ikut terkejut. Sosok itu berwujud manusia. Pemuda itu menyimpulkan pohon itu berubah menjadi roh berkat pupuknya. Gadis itu berpendapat pohon itu bukan menjadi roh, tapi menyerap energi immortal. Gadis itu menjelaskan teorinya. Jika hantu menyerap chi, ia akan menjadi roh. Tapi jika menyerap energi immortal, ia akan menjadi roh dewa. Anjing itu terus menggonggong tanpa henti. Pemuda itu berpikir saat pohon menyerap energi dan menjadi roh. Begitulah cara alam merasakan dunia. Semua orang merasakan aura yang luar biasa kuat. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Itu adalah kekuatan hidup yang melimpah. Mungkinkah pohon itu telah berubah menjadi roh? Seberapa kuat roh ini jika tarikannya begitu dahsyat? Kekuatan hidup ini terasa seluas lautan. Kakek yang melihat ini memutuskan pasti ada alasan di baliknya. Sang tetua yakin ahli di balik kejadian ini jelas bukan manusia biasa. Semua orang bergegas ke sana. Tetua muda muridnya dan anjing setia mereka langsung menuju pria hijau itu. Pemuda yang muncul di dekat pohon itu mengaku diberkati para dewa. Jiwa dan raganya telah menyatu membawanya ke jalan keabadian. Mulai sekarang dia akan menjaga wilayah ini. Pemuda itu mengaku belum punya nama. Dia meminta sang tuan untuk memberinya sebuah nama, dan pahlawan kita pun setuju. Pemuda itu berkata, dia lahir dari buah jinang dan menjadi roh abadi. Takdir membawanya menjadi favorit Dao Agung di wilayah itu. Karena itu, pahlawan kita menamainya Jen Yuen. Jen Yuen berterima kasih dan bersumpah akan melindungi wilayah ini. Pahlawan kita senang karena pemuda itu menyukai nama barunya. Dia pun mempercayakan penjagaan wilayah itu kepadanya. Pemuda itu berpikir bahwa pupuknya ternyata cukup bagus. Yulan takjub melihat kekuatan tuannya yang mampu mengubah pohon kuno menjadi makhluk surgawi. Baginya itu pencapaian luar biasa. Klan iblis dan klan manusia memutuskan untuk bersatu demi satu tujuan. Kedua klan itu menuju wilayah pahlawan kita untuk membalas dendam. Mereka ingin membalaskan semua kerugian dan ketidakadilan yang mereka alami. Pemimpin klan manusia merasakan firasat buruk. Dia merasakan energi roh abadi yang dahsyat dan itu membuatnya gentar. Namun pemimpin iblis hanya tertawa. Tak ada yang membuatnya takut di sini. Iblis itu berkata gunung ini milik mereka. Selama dia ada, tak ada yang berani menyentuh klannya. Orang-orang setuju mengatakan bahwa kekuatan yang mulia begitu dahsyat sehingga mengambil alih wilayah kecil ini bukanlah apa-apa. Suasana di wilayah itu begitu tenang dan damai. Sang gadis bermeditasi, anjing itu menggali lubang dan pemuda itu memulihkan tenaga. Tak ada tanda-tanda bahaya. Namun pemuda itu merasakan kehadiran para penyusup. Mereka datang lebih cepat dari dugaannya.
Usahanya tidak sia-sia. Sekelompok penyerang sudah berada di dekat pagar wilayahnya. Seekor anjing berlari ke arah mereka. Pria itu merasa anjing iblis ini sangat kuat dan mengerikan. Anjing itu berbaring menatap tajam setiap iblis dan manusia yang datang. Ada sorot mata iblis di matanya. Iblis itu menyadari teknik pemuda itu sangat tinggi. Dia bisa menyerap energi spiritual tanpa berlatih. Dia harus merebutnya. Pria itu tak menyangka akan bertemu anjing sehebat ini di alam liar. Pemuda itu menambahkan ini, pasti iblis yang luar biasa kuat. Menjadikannya hewan roh peliharaan akan sangat berguna. Mereka pun menawari anjing itu untuk menjadi hewan roh penjaga sekte mereka. Sang iblis menatap si anjing mengatakan bahwa sesama iblis seharusnya mengabdi pada orang yang tepat. Raja iblis bertanya apa anjing itu mau jadi tangan kanannya. Apa dia benar-benar bisa merekrutnya? Raja iblis menjanjikan kekuasaan atas wilayah itu jika anjing itu setuju. Dia menepuk kepala anjing itu, mengatakan bahwa si anjing akan menjadi penguasa di sini. Anjing itu menggonggong marah. Siapa kau pikir dirimu beraninya kau datang kemari? Iblis itu berkata anjing tetaplah anjing hanya penjaga manusia. Mungkin tawarannya kurang menarik bagi anjing itu. Sang iblis menyuruhnya tunduk. Karena menolak Raja Iblis mengayunkan senjatanya ke anjing itu. Tak terima dihina anjing itu, langsung menyerang balik dengan seluruh kekuatan iblisnya. Semua yang melihat kejadian itu terperangah. Apa yang salah dengan anjing ini? Iblis itu tak menyangka seekor anjing bisa berbuat sejauh ini. Anjing itu berkata, kekuatannya belum pulih sepenuhnya dari luka sebelumnya. Tapi dia memperingatkan, salah besar jika kau pikir bisa meremehkanku. Iblis itu merasakan aura si anjing. Dia juga seorang Raja Iblis. Bagaimana mungkin anjing iblis itu pun menyerang si banteng iblis? Sesuatu yang tak terduga terjadi. Duel sengit pun dimulai. Dua iblis mengamuk menghancurkan segalanya. Semua orang terpana tak pernah menyaksikan pertarungan sehebat ini. Para iblis saling serang. Pria itu bertanya-tanya dari mana datangnya sang Raja Iblis ini. Pemuda itu menganggapnya hanya orang bodoh yang tak mengerti apa-apa. Ketua sekte sadar, jika wilayah pemuda ini dijaga Raja Iblis, pasti ada yang aneh. Seorang tetua muda muncul bersama muridnya dan berkata, tamu kita akhirnya tiba. Gadis itu mengenali mereka semua. Tetua dari sekte Guanlin dan Raja Iblis Banteng. Ketua sekte menatap pemuda itu, menyadari dialah orang yang dilaporkan muridnya. Tapi dia terlihat tanpa kultivasi. Bagaimana mungkin dia mengendalikan Raja Iblis? Ini aneh. Tetua itu pun menatap tajam sang pemuda dan pemuda itu menjawab, memangnya kenapa kalau aku menyingkirkan para pengacau itu, para murid hendak melawan tapi guru mereka menahan? Dia sengaja memancing amarah kita, katanya. Pria itu sadar pemuda ini jauh lebih kuat dari dugaannya. Saat itu juga, Raja Iblis Banteng mulai terdesak. Ketua sekte merasa hari ini mungkin adalah akhir dari sekte mereka. Ia tak pernah menyangka gadis itu akan menemukan pelindung sekuat ini. Pria itu berkata pada sang tetua muda bahwa ia melihat potensi besar dalam diri gadis itu. Di dunia kultivasi kekuatan adalah segalanya. Sekte Guanlin pun memutuskan untuk mundur. Sebagai tanda terima kasih, ia akan kembali besok membawa hadiah. Pemuda itu terkejut dengan perubahan sikap ini. Bukankah seharusnya dia menyerangku? Ketua sekte berterima kasih, lalu bersiap pergi. Tapi pahlawan kita menghentikan mereka semua. Pemuda itu berpikir bagaimana dengan poin wilayah dari sistem, jika mereka pergi begitu saja. Pemuda itu berkata, Sun Yulan adalah muridku. Sekte kalian bekerja sama dengan iblis untuk menghancurkan keluarganya. Kalian telah berbuat sangat kejam pada muridku. Tambah pemuda itu, beraninya kalian pergi, seolah tak terjadi apa-apaan mau bawa pain mesaba, aku takkan membiarkannya. Tetua itu berhenti sadar mereka dalam masalah. Seorang murid berteriak. Dia hanya menggertak habisi saja dia. Tiba-tiba murid itu terpekik saat seorang tetua muncul di belakangnya dengan pedang terhunus. Murid itu langsung tumbang. Seorang pria tua berwajah garang berdiri di sana. Pahlawan kita bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ketua sekte mengaku, benar aku berencana mengirim gadis itu, tapi aku tak berniat menghancurkan keluarganya. Dialah pelakunya. Menyingkirkannya pasti akan memuaskanmu. Pemuda itu berpikir ketua sekte ini sudah gila. Sang tetua muda dan muridnya terperangah melihat kejadian di depan mata mereka. Pemuda itu berpikir ketua sekte ini tega menyingkirkan bawahannya sendiri. Pria ini sungguh kejam. Sekte seperti ini tidak bisa disebut sekte yang lurus. Dia sadar dunia ini kejam. Kini dialah pemburu dan ketua sekte itu mangsanya. Pemuda itu berkata pada ketua sekte, semua itu hanya bualanmu saja. Dan satu nyawa takkan cukup untuk menebus semua perbuatanmu pada muridku. Ketua sekte mulai mencari alasan. Apakah kepergian orang itu belum cukup? Jika ini tak selesai, kita terpaksa bertarung. Semua ini tak sepadan hanya untuk seorang murid biasa. Pemuda itu tersenyum. Kau benar, dia murid baruku, jadi biar dia yang memutuskan nasibmu. Pemuda itu menoleh pada muridnya. Musuhmu ada di depanmu, balaskan dendammu. Gadis itu tampak ketakutan. Tingkat kultivasi mereka jauh di atasnya. Tapi gurunya berkata, gunakan yang sudah kau pelajari. Percayalah padaku. Semua akan baik-baik saja
katanya. Maju dan tuntaskan dengan tanganmu sendiri. Lalu pemuda itu mengumumkan, siapapun yang bisa mengalahkan muridku akan kubiarkan hidup. Ketua sekte berpikir, walau dia punya pedang hebat, levelnya bahkan belum mencapai inti emas. Pria itu setuju selama pemuda itu yakin dengan keputusannya. Pemuda itu menyuruh Yulan maju. Tapi sang gadis bingung tak tahu harus berbuat apa. Gadis itu menguatkan tekad menghunus pedang pada klan Guanlin agar mereka tak lolos. Ketua sekte meremehkannya, menganggapnya gadis biasa yang tak tahu malu. Beruntung ia punya pelindung. Pria itu mengancamnya lalu beralih ke asistennya. Dia ingin melawan gadis itu, tapi ketua sekte lebih memilih bermain aman. Gadis itu tak peduli siapa yang mulai. Ia hanya menunggu lawannya. Pemuda itu memasang kuda-kuda yang memperingatkan bahwa pertarungan ini akan serius. Pemuda itu terkejut. Di tangan gadis itu ada sebuah pedang pusaka. Yulan mengayunkan pedangnya beberapa kali, menyebut lawannya bicara omong kosong. Dalam sekejap pemuda itu jatuh di hadapan sang gadis. Sang tetua melihat sistem ia mendapat 4 poin wilayah. Semua lawan terkejut melihat pertarungan secepat itu. Pria itu senang sistem juga menghitung poin dari musuh yang dikalahkan muridnya. Tidak buruk. Gadis itu sendiri juga terkejut dengan hasilnya. Ketua sekte mengakui kemampuan gadis itu memang sangat hebat. Pria itu menambahkan dia bahkan belum mencapai tahap inti emas. Ketua sekte mengirim petarung lain untuk menghadapinya. Pemuda itu berpikir, walau tak ikut campur, ia bisa membalas muridnya nanti. Ketua sekte mengutuk pria itu dalam hati. Sektenya tak pernah dipermalukan seperti ini. Dia bersumpah akan membalas dendam. Tapi pertama-tama ia harus keluar dari situasi sulit ini. Lawannya berteriak akan memotong tangannya agar semua orang tahu akibatnya. Pertarungan sengit antar gadis dimulai. Percikan pedang menyambar, tak ada yang mau menyerah. Duel antar wanita dengan pedang selalu menjadi tontonan yang spesial. Yulan menunjukkan ilmu bela diri yang hebat. Lawannya sama sekali tidak menduganya. Murid sekte itu mengakui Yulan berbakat, tapi itu takkan cukup untuk mengalahkannya. Ketakutan mulai terlihat di mata gadis itu. Dia merasakan niat mengerikan dari pedang lawannya. Tubuhnya terkunci oleh tekanan aura yang kuat. Dengan cepat Yulan mengarahkan pedangnya ke leher sang lawan. Gadis itu tak mengerti. Pedangnya terlepas, ia jatuh berlutut, merasakan sesuatu mengalir di tubuhnya. Semuanya berakhir. Para penonton terpana tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Suasana hening seketika. Semua orang terdiam membisu. Dia berhasil mengalahkan seseorang di tahap nasen. Tapi kenapa ia tampak membeku ketakutan? Yulan menduga mentornya membantunya. Pemuda itu tersenyum puas saat sistem memberinya 3.000 poin tambahan. Hidup mulai membaik. Gadis itu sangat tersentuh oleh perhatian tuannya. Yulan sangat gembira. Ia menodongkan pedangnya dan bertanya, siapa selanjutnya? Para lawan tak mengerti. Tak ada lagi yang berani maju melawan gadis itu. Dia curiga pemuda itu membantunya diam-diam. Tapi ketua sekte tidak setuju. Ia tak melihat gerakan apapun dari sang mentor. Jadi ia mengirim murid lain kali ini tanpa ampun. Kini lawan berikutnya maju sambil berteriak menantang Yulan. Pemuda itu melihat korban sebelumnya, ia sadar dirinya lebih lemah dan peluangnya kecil. Ketua sekte berteriak menyemangati muridnya agar jangan pernah menyerah. Yulan teringat pertarungan barusan dan memutuskan akan melakukan hal yang sama pada pemuda ini. Tiba-tiba ledakan dahsyat terjadi di hutan. Iblis banteng bertarung dengan seekor anjing. Dia tak mengerti kenapa seekor anjing melindungi manusia. Ini adalah Raja Iblis, kata anjing itu. Dia tidak mengerti apa-apa. Mengerti apa-apa. Dia hanya beradaptasi dengan situasi yang ada. Iblis banteng mendeklarasikan perang. Si anjing lebih cepat membuat si banteng marah. Si banteng bersiap menyerang tapi si anjing meremehkannya. Aura ksatria hitam muncul. Si banteng pun terkejut. Kenapa ksatria hitam muncul anjing ini? Menakutkan. Pertarungan singkat terjadi. Tubuh si banteng terluka. Si anjing meremehkan lawannya yang lemah. Si banteng ketakutan. Anjing itu adalah Raja Ksatria Hitam. Manusia itu mengerti, kata si anjing. Banteng itu gelisah. Raja Iblis melayani manusia memalukan. Si banteng menyerang. Anjing itu meremehkan kultivasi si banteng. Anjing iblis itu mengejek kebodohan si banteng. Banteng itu menyerang. Pertarungan tak terhindari. Kekuatan iblisnya melukai banteng itu. Keduanya terluka. Si anjing yakin bisa menang jika fit. Banteng itu kesakitan. Lengannya terluka parah. Sayang kaisar iblis yang bisa menghukumnya telah tiada. Jika mengganggu tuanku, nasibmu akan berakhir. Kau jadi peliharaan manusia. Kau mengundang masalah. Bantu aku dan kau bisa bebas. Jika tidak, semua akan tahu pengkhianatanmu. Kau akan diusir. Mata si anjing berkilat. Rencanaku berubah. Penghinaan harus dibayar. Iblis sepertimu tak pantas ada. Hule terus maju. Para iblis lenyap. Gadis itu puas. Satu musuh lagi tumbang. Ia menatap ketua sekte. Sekarang giliranmu. Tinggal beberapa orang. Siapa selanjutnya? Tetua menunjuk lawan baru. Kita tahu gayanya. Gadis ini punya niat pedang mengerikan. Niat pedangnya bisa mengacaukan lawan. Ketua sekte bilang tekniknya tidak sempurna. Ia menyuruh rekannya bertarung sekuat tenaga. Dia yakin pemuda itu akan menyelamatkan Julen. Lalu mereka akan menyerangnya. Serangan ganda takkan bisa dihentikan.
Gadis itu memanggilnya guru. Berarti dia lebih kuat dan berbahaya. Ketua sekte berteriak, "Ini satu-satunya kesempatan kita." Pria itu setuju. Pendekar itu maju menantangnya. Gadis itu menyahut, "Aku siap." Julen sadar lawannya kali ini lebih kuat. Ini level transformasi dewa jauh lebih kuat. Pria itu memanggil tetua yang mundur tiba-tiba. Tetua itu memerintahkan ledakan. Ini sebuah rencana. Di punggungnya ada jimat pembakar jiwa. Ia sadar tak bisa menghindar. Tubuhnya mengembang. Julen dan pemuda itu tak mengerti. Pemimpin sekte mengancam akan mengubah mereka jadi abu. Tapi pemuda itu teringat hadiahnya dan segera memanggilnya. Sosok itu langsung membereskan si pria gendut, membawanya ke tempat aman, di mana pria itu meledak tanpa suara. Sang pemuda menyatakan masalah telah beres. Ia pun memuji hasil kerja sosok itu. Pemimpin sekte tak percaya pemuda itu berhasil lolos. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ledakan jiwa kultivator tingkat dewa bisa dihentikan semudah itu oleh bocah ini. Yen menunggu perintah baru dari gurunya. Sementara sang pemimpin sekte hanya ingin menyelamatkan diri. Ia pun memutuskan untuk segera kabur, tapi pemuda itu takkan membiarkannya lolos. Sehelai daun diambil dan dilempar ke arah pemimpin sekte seketika pria tua itu terhempas jatuh. Yulen langsung melesat maju. Tak ada yang akan melepaskan pria tua itu. Pemimpin sekte terbelalak tak percaya. Dia dihentikan hanya oleh sehelai daun biasa, bahkan lengannya sampai terlepas saat jatuh. Pemuda itu mengejeknya sebagai orang keji yang tega pada teman sendiri, padahal sekte Guanlin dikenal lurus. Pemimpin sekte itu berteriak, "Siapa sebenarnya bocah ini? Dengan kekuatan sebesar itu, mustahil dunia kultivasi tak mengenalnya." Sang pemuda menyuruh muridnya untuk membereskan pria itu. Tiba-tiba suara keras terdengar. Semua mata langsung tertuju ke sumber suara. Pemimpin sekte berseru, "Raja Iblis Banteng, harapan untuk selamat muncul kembali." Pria itu melambaikan tangannya yang tersisa berteriak minta tolong. Pemuda itu bingung dari mana datangnya banteng ini. Pasti ulah anjing itu, pikirnya. Benar saja sesosok iblis banteng muncul dari kepulan debu. Ternyata ia juga hanya punya satu tangan. Dan ikut berteriak minta tolong. Pemandangan yang aneh. Keduanya sama-sama buntung saling meminta tolong. Lalu muncullah anjing iblis dari balik debu sambil menggigit lengan si banteng. Anjing itu tampak sangat menyeramkan. Dengan gigi tajam dan mata merah menyala seharusnya ia membuat semua orang ketakutan. Terutama si banteng. Tapi anjing itu justru takut dimarahi tuannya karena gagal membereskan si banteng. Seketika Raja Iblis dan pemimpin sekte itu mulai saling menyalahkan satu sama lain. Si Iblis Banteng menyebut pemimpin sekte itu tak tahu malu. Padahal dia yang lebih dulu mengajak bekerja sama. Anjing itu menggonggong, lalu menerkam Iblis Banteng. Si Banteng menjerit ngeri, memohon agar nyawanya diampuni. Anjing itu tak melepaskan cengkeramannya. Pemimpin sekte buru-buru berteriak dia tak pernah memerintahkan pemusnahan keluarga Son. Iblis Banteng balas berteriak menuduh pria itu berbohong. Dialah dalang di balik kehancuran keluarga itu. Gadis itu menghunus pedangnya. "Dulu keluargaku mungkin juga memohon seperti itu," ucapnya dingin. Tapi tak ada seorang pun yang memberi mereka kesempatan. Mereka semua dihabisi. Sebilah pedang terayun dan pemimpin sekte itu pun tumbang. Yulen menyatakan dendam keluarganya telah terbalaskan. Setelah itu gadis itu menyendiri dan mulai terisak. Kesedihan mendalam menyelimutinya. Sambil terisak ia berteriak bahwa dendamnya terbalas. Yulen pun memeluk gurunya menumpahkan semua tangisnya. Sang guru mencoba menenangkannya. Dendamnya sudah tuntas, kini saatnya menatap masa depan. Tiba-tiba pemuda itu teringat. Masih ada Iblis Banteng yang harus diurus. Si Iblis Banteng kembali memohon ampun bahkan bersedia menjadi pelayan setia. Pemuda itu menyerahkan keputusan pada muridnya. Daging Raja Iblis sepertinya sangat bernutrisi, guraunya. Anjing itu berpikir, lengan Raja Iblis saja sudah lezat, apalagi dagingnya yang lain. Anjing itu membayangkan betapa lezatnya steak nanti. Tanpa ragu gadis itu segera membereskan Iblis Banteng. Tebasan pedangnya begitu sempurna. Sang guru memuji muridnya yang telah bekerja cepat dan rapi. Gadis itu sadar tanpa bantuan rahasia dari gurunya balas dendam ini takkan semudah itu. Yulen menyatakan dendamnya telah usai. Mulai sekarang ia akan mengikuti semua perintah sang guru. Tapi sang guru menjawab, "Itu tidak perlu. Sekarang lebih baik kita memasak daging banteng ini." Ia menyuruh muridnya menyiapkan kuali dan api. Aroma daging panggang yang lezat langsung tercium. Semua orang menikmati steak buatan pemuda itu. Sambil berbincang dengan gurunya Yulen, menyadari buah ginsang miliknya tumbuh sedikit lebih besar. Pemuda itu tak peduli dengan dagingnya, matanya terpaku pada buah jinang yang legendaris. Konon aromanya saja bisa menambah usia ratusan tahun, dan memakannya bisa membuatmu hidup ribuan tahun. Pasti berlebihan, pikirnya. Tapi sebagai buah dewa ini jelas akan meningkatkan kekuatanku. Rasanya memang sangat lezat tapi aneh. Dia tidak merasakan sedikit pun peningkatan kekuatan. Mungkinkah ini bukan pohon jinong yang asli? Sepertinya ini hanya pohon biasa dengan buah yang enak saja. Tiba-tiba terdengar suara batuk dari kejauhan.
Asap tebal menghalangi pandangannya membuatnya penasaran siapa yang bersembunyi. Ternyata seorang kakek tua terduduk di dekat pagar dengan kondisi terluka. Kakek itu menyapanya dengan lemah. Anak muda di manakah ini? Sepertinya aku tersesat. Pemuda itu merasa aneh bagaimana bisa orang biasa tersesat sampai ke gurun terpencil ini. Apa para monster di sini mendadak jadi vegetarian? Gumamnya. Lalu ia bertanya, nama kakek siapa? Kakek itu menjawab, namaku Sun, hanya seorang petani biasa. Pemuda itu tersenyum dalam hati. Ah, klise sekali. Master tua yang menyamar jadi petani. Aku baru mau makan malam, mari bergabung kek, tawarnya dengan ramah. Terima kasih tapi tidak usah Ki, tolak kakek itu dengan halus. Pemuda itu berpikir biasanya para ahli sangat angkuh dan penuh gengsi. Kakek ini benar-benar tampak biasa. Ia pun bertanya, anak muda apa kau tidak takut monster tinggal di sini? Pemuda itu tertawa. Justru aku akan senang kalau mereka datang. Dari semak-semak seekor anjing berpikir, benar monster panggang atau sub monster? Enak, anjing itu adalah satu-satunya monster yang beruntung, walau kini hidupnya seperti anjing biasa. Kakek itu menatapnya, anak ini benar-benar berani tinggal di sarang iblis. Dia pasti pertapa hebat, pikir si kakek. Namun di sisi lain si pemuda merasa tak ada aura kekuatan darinya, aku harus mengujinya. Kakek Sun berkata, karena kau begitu baik, bolehkah buat aku minta minum? Tentu, kakek ingin minum apa? Tanya pemuda itu. Sambil tersenyum si kakek menjawab, aku sudah mencicipi banyak minuman, jadi apa saja boleh. Pemuda itu menyeringai. Dasar kakek ini jelas sekali sedang pamer. Baiklah kalau begitu, pikirnya. Aku tidak punya teh biasa, tapi aku punya yang lebih spesial. Dia memiliki arak dewa racikan dari buah-buahan langka dan eliksir tingkat tertinggi. Dengan ini dia yakin bisa membuat si kakek terkesima. Tawaran seperti ini tak bisa kutolak, kata si kakek sambil berpikir, anak ini benar-benar sombong. Satu tegukan, dan mata kakek itu langsung terbelalak kaget. Arak, macam apa ini, pikirnya. Aromanya saja sudah bisa membuat dewa mabuk. Melihat reaksi itu, si pemuda tersenyum puas. Rencananya berhasil. Kakek itu sadar arak ini setara dengan minuman para dewa. Dia teringat legenda tentang 4 arak surgawi di dunia kultivasi. Ada arak 9 rempah, arak buah merah, arak sutra merah, dan arak debu bunga. Masing-masing jenisnya bisa membantu seorang kultivator untuk naik ke tingkat selanjutnya. Jika arak ini salah satunya secangkir saja, nilainya setara harta karun sekte besar. Kakek itu berusaha keras untuk tetap tenang dan menjaga ekspresinya. Dia tidak boleh kehilangan wibawa di depan anak muda ini. Sambil menghabiskan araknya, dia teringat sudah ratusan tahun terjebak di puncak kultivasinya. Namun seteguk arak ini langsung membuatnya menerobos. Ini benar-benar arak surgawi. Kakek itu menatap si pemuda dengan tatapan baru. Sebenarnya, siapa anak ini? Terlihat biasa tapi semua yang dimilikinya luar biasa. Aku tidak boleh kalah, pikir kakek Sun. Sekarang giliranku menunjukkan sesuatu yang menarik, kata kakek itu sambil tersenyum misterius. Dengan mata berbinar kakek itu memamerkan buahnya. Pemuda itu bertanya lagi buah jenis apa itu. Dia sempat waspada saat si kakek merogoh sakunya. Pemuda itu bingung kenapa si kakek memamerkan plum biasa. Kakek itu menyombongkan buahnya sebagai buah magis dari alam dewa yang ia dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa. Ia menantang pemuda itu untuk mencicipi dan memberi penilaian. Pemuda itu berkata rasanya tidak terlalu istimewa. Ia sudah sering makan plum seperti itu. Si kakek tak terima ini adalah buah dewa Kaldoni yang langka. Kakek itu merasa si pemuda terlalu sombong dan meremehkannya. Pemuda itu setuju, tapi ia berkata zaman telah berubah. Dulu orang harus menempuh ribuan mil hanya untuk plum segar. Karena buahnya diremehkan, kakek itu menantang si pemuda untuk menunjukkan sesuatu yang lebih hebat. Pemuda itu berkata buah Kaldonia itu tidak ada apa-apanya. Pahlawan kita memutuskan untuk menyadarkan kakek itu. Si kakek merasa telah berkelana ke seluruh dunia, tapi ia belum melihat apa-apa. Kakek itu penasaran. Pemuda itu pun menunjukkan dunia yang lebih menakjubkan. Ia menunjukkan kebun sayuran di tanah pemberian tetua sekte. Si kakek pun terperangah. Sun berkata setiap tanaman di sini adalah harta karun langka. Ia belum pernah melihat yang seperti ini. Mata si kakek terpaku pada buah raksasa. Dia tak percaya pohon jinang legendaris tumbuh di sini. Kakek itu langsung memetik buah jinang. Ia merasa ini hari yang luar biasa. Dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba sebuah suara menegurnya. Ternyata itu adalah roh pohon jinang yang abadi. Dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Ia memohon ampun pada sang roh abadi atas kelancangannya. Asisten pemuda itu melapor bahwa si kakek mencoba mencuri buah. Apa yang harus kita lakukan padanya? Kakek itu kembali dibuat terkejut. Roh abadi yang begitu kuat itu bersujud pada pemuda ini dan memanggilnya Tuan. Kakek itu bingung. Orang ini bisa memerintah roh abadi sesuka hatinya. Mungkinkah dia dewa dari kahyangan atau bahkan raja dewa? Julian datang dan bertanya apa yang terjadi, mengira ada penyusup. Pemuda itu bertanya pada si kakek, apa dia begitu lapar sampai tidak bisa menahan diri? Pemuda itu berpikir ahli kultivasi ini masih saja berpura-pura menjadi petani. Karena si kakek sangat menyukai buah pemuda itu, memutuskan untuk berbaik hati. Satu buah besar melayang turun untuknya. Kakek itu tentu saja kembali terkejut.
Kakek itu berbicara dengan sangat hormat. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa pemuda ini benar-benar memberikan buah dewa padanya? Pemuda itu berkata ini hanya buah biasa. Kenapa si kakek begitu heboh Sun menjelaskan ini buah jinang yang bisa memperpanjang usia? Pemuda itu menjawab kalau buah seperti ini tidaklah langka baginya. Pemuda itu menyesal karena level kultivasinya rendah, jadi ia hanya bisa merasakan enaknya saja. Kakek itu tak mengerti. Bagi pemuda ini, buah berharga seperti ini tidak ada artinya. Sebenarnya siapa dia? Kakek itu mengangkat buahnya tinggi-tinggi dan berseru ini buah dewa. Konon satu buah ini bisa menambah harapan hidup hingga 40.000 1 tahun. Kakek itu terus bersorak. Pemuda itu berpikir ia tidak bisa melampaui kepemilikan bola, tak terkalahkan. Dan Julian tidak cukup kuat, jadi dia tidak berani melepaskan anjing itu. Kakek di hadapannya adalah tenaga kerja terbaik. Untuk itu, ia harus tetap menyamar sebagai petani agar si kakek mau bekerja untuknya. Pemuda itu akhirnya memutuskan untuk memberikan penawaran pada si kakek out model. Jika kakek tidak mau buah ini, kerjakan saja perintahku. Kakek pun menyimpan buah itu dan siap mendengarkan. Misi dari seorang ahli pasti luar biasa sulit. Pemuda itu membenarkan ini adalah buah dewa, jadi harus ada bayarannya. Tapi pemuda itu berkata kalau tugasnya tidak sulit, cukup bawakan 100 kg daging babi. Si anjing pun terlihat senang. Pemuda itu menunjuk anjingnya dan berkata kalau peliharaan ini rakus. Si anjing yang terganggu tidurnya nampak kesal. Kakek terkejut ternyata pemuda ini punya peliharaan lain. Kakek itu langsung mengenalinya. Itu adalah Raja Iblis. Sun sadar pemuda ini memperlakukan Raja Iblis setara dewa seperti anjing. Dia pasti seorang dewa abadi. Dewa abadi yang turun ke dunia dan menyuruhnya membeli 100 kg daging babi. Pasti ada makna yang lebih dalam di balik semua ini. Kakek berpikir perintah ini adalah imbalan untuk buah ginseng. Jadi tidak mungkin sesederhana itu. Kakek sadar misi ini adalah sebuah ujian dari sang dewa. Jika berhasil, kesempatan besar menantinya. Pemuda itu bertanya, apa permintaanku sulit? Dengan gemetar kakek itu mengangguk. Dia siap melakukan perintah apapun. Kakek takut sang dewa akan murka karena keraguannya. Kesempatan unik ini bisa hilang. Karena itu dia harus menunjukkan tekadnya untuk mengabdi. Kakek itu bersumpah tidak akan melupakan kebaikannya dan berjanji setia. Dia menambahkan jika ada perintah lain, dia siap mempertaruhkan nyawanya. Mendengar itu, si pemuda hanya berpikir kalau kakek ini terlalu berlebihan. Pemuda itu berkata, untuk saat ini perintahnya hanya itu dan kakek boleh pergi. Sun Yun membungkuk hormat lalu bergegas menjalankan perintah. Melihat kepergian kakek itu, si pemuda merasa semua akan baik-baik saja. Sambil memandangi buah dewa, kakek bertekad menyelesaikan ujian ini dengan sempurna. Kakek berpikir daging yang diinginkan dewa ini pasti bukan daging biasa. Suasana terasa tenang. Taman mekar anjing beristirahat dan Julian bermeditasi. Tapi si pemuda terus berpikir. Pemuda itu sadar keadaan ini tidak bisa dibiarkan. Sesuatu harus dilakukan. Sudah 3 hari berlalu, sejak putra kakek itu pergi, tapi tidak ada pengunjung yang datang. Sistem ini bisa meningkatkan radius wilayahnya, tapi di luar domain kekuatannya tak berguna. Dia hanya bisa bergerak dalam radius 50 meter. Dengan kemampuan terbatas mencari persediaan menjadi sangat sulit. Orang-orang menganggapnya ahli pertapa, padahal dia hanya butuh makan 3 kali sehari. Lalu dari mana dia bisa mendapatkan semua kebutuhannya? Sambil melihat anjingnya, pemuda itu berpikir dia kuat dan setia. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah Raja Iblis. Mustahil melepaskannya ke kota manusia. Lalu bagaimana dengan Julian? Dia memang berkembang pesat, tapi kekuatannya masih terlalu lemah. Akhirnya dia menyimpulkan, dia harus menarik orang untuk datang membantunya, atau nasibnya akan sulit. Kultivator tingkat transformasi dewa, atau kelahiran jiwa pun sudah cukup. Hari baru tiba. Firasat pemuda itu mengatakan hari ini tidak akan tenang. Anjingnya menggonggong. Tanda ada tamu datang. Pemuda itu heran kenapa ada orang kemari. Para pemuda di atas pedang terbang, merasakan energi spiritual yang padat dan melihat pohon abadi di bawah. Pahlawan kita mengenali salah satu dari mereka. Itu adalah Ye Wu Yue. Dia adalah cucu tetua agung dari sekte bola pertama. Sepertinya tujuan mereka bukan pohon itu. Mereka datang untuk berurusan dengan pemilik domain ini. Energi spiritual di sini sangat pekat hingga menjadi cair. Salah satu dari mereka menyarankan untuk turun dan melihat-lihat. Seorang pemuda melesat ke jalan Dwif terkejut melihat pahlawan kita. Dia sadar itu Chan Fong. Wu tak menyangka akan bertemu pemuda ini di sini. Dia bertanya-tanya bagaimana Chan Fong bisa menjadi abadi, apa yang sebenarnya telah terjadi. Yan sangat kesal harus berkomunikasi dengan gurunya dengan cara ini. Tak ada yang berani sekasar itu. Padanya pria itu melihat gadis ini menarik lalu menawarinya menjadi murid. Dia berjanji akan mengajarinya sesuatu yang jauh lebih hebat. Gadis itu menyebut pria tadi berandal dan memintanya untuk tidak mendekat. Pahlawan kita menenangkan gadis itu. Dia sendiri yang akan membereskan para bandit ini. Pemuda itu menambahkan kalau mereka punya sejarah bersama. Dia tak menyangka akan bertemu kenalan lama di tempat ini. Pria itu mengira Chan Fong telah lenyap di gurun selatan setelah meninggalkan sekte. Ternyata dia malah menemukan tempat ajaib penuh ramuan pusaka dan bahkan seorang gadis cantik.
Wu berkata dia harus berterima kasih pada juniornya Chan Fong karena telah memberinya kesempatan besar. Bahkan setelah kabur, Chan Fong masih menyiapkan begitu banyak hal baik untuknya. Wu memberi perintah pada anak buahnya untuk segera bergerak. Pahlawan kita mengejek tuan muda tak berguna itu. Aib bagi sektenya sama seperti kakeknya sang tetua. Apa Wu? Wu lupa pelajaran yang dia terima terakhir kali. Wu tidak terima dan mulai berteriak. Tapi pahlawan kita langsung menunjukkan kekuatannya. Pemuda itu jatuh menjerit kesakitan karena lengannya. Dia berteriak pada semua orang untuk menyerang Chan Fong, mereka harus menyingkirkannya. Para junior berteriak berandal itu telah melukai tuan muda mereka. Wu berubah pikiran. Dia memerintahkan untuk menangkapnya hidup-hidup. Dia akan menyiksanya secara pribadi. Pahlawan kita mengambil sepotong kayu, lalu berkata pada muridnya untuk maju. Tanpa ragu, gadis itu langsung menghancurkan semua lawannya. Dia bergerak secepat kilat, menyerang tanpa ampun. Para lawan sadar gadis itu memegang pedang pusaka kelas atas. Mereka langsung beralasan kalau ini hanya salah paham. Para junior itu berkata, ini urusan internal sekte mereka. Apa hubungannya dengan pemuda itu? Gadis itu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Para lawan hanya bisa terpana. Julian berkata, mereka berani menghina gurunya, dan bahkan mencoba melukainya. Beraninya mereka bilang ini salah paham. Demi kehormatan mereka harus membayar perbuatannya. Tak ada ampun. Musuh terkejut mendengar gadis itu memanggil Chen guru. Dia menantang gadis itu untuk mencoba mengalahkannya dengan jurus pedang 1000 bayangan yang telah ia latih selama 50 tahun. Gadis itu tidak percaya, tapi itu tidaklah penting. Dia tetap menyerang lawannya. Dan setelah serangannya, yang tersisa hanyalah kehampaan. Wu tergeletak di tanah, lengannya lenyap. Dia berteriak, bagaimana mungkin? Pemuda itu menyesal datang ke sini. Dia akan selalu mengingat hari ini, hari di mana dia kehilangan lengannya. Pahlawan kita menghentikan gadis itu dan bertanya pada Wu, apa maksudnya? Chan bertanya kemana perginya kesombongan Wu. Pria itu menangis merangkak dan berteriak mengaku salah. Pahlawan kita berkata, hari ini dia berbaik hati. Dia akan melepaskannya jika Wu bersujud 100 kali. Barulah dia akan meminta gadis itu untuk tidak menyentuhnya. Pria itu ragu. Tapi Julian mengayunkan pedangnya dengan tatapan mengancam. Wu pun mulai bersujud sambil memohon ampun. Chan Fong tersenyum ingin melihat ekspresi pria itu. Sesekali anjing kecil di dekatnya menggeram mengancam. Dia bersujud hingga keningnya membentur tanah. Cairan merah mulai mengalir dari lukanya. Chan Fong menghentikannya berkata, itu sudah cukup dan dia boleh pergi. Pria itu berterima kasih karena diampuni. Julian mendekat dengan pedangnya menyuruhnya cepat pergi. Tapi tak ada yang menyuruhnya untuk berdiri. Pria itu menatap bingung. Julian lalu menarik tangannya dan menyeretnya pergi. Begitu di luar Wu, akhirnya bisa berdiri. Dia sangat marah pada para juniornya. Dia bersumpah akan balas dendam, dan untuk itu dia harus menemui kakeknya. Nanti kakeknya akan mengirim orang kemari, dan mereka akan berlutut memohon ampun. Si anjing tak percaya tuannya akan melepaskannya begitu saja. Padahal dia sudah mengancam akan membuat semua orang berlutut. Pemuda itu kaget anjingnya bisa bicara. Ternyata dia adalah Raja Iblis. Selama ini ia hanya terluka parah, sehingga tak bisa bicara. Berkat tuannya kekuatannya kini pulih sepenuhnya. Si anjing bertanya apa monster itu perlu diurus. Kelakuannya sangat buruk. Tapi sang pemuda menolaknya. Dia lebih memilih menunggu kakeknya datang dengan banyak harta baru. Si anjing berpikir para kultivator manusia memang serakah dan jahat. Pemuda itu kembali bersantai berpikir kalau wilayahnya kekurangan orang. Di luar sana dia hanyalah orang biasa. Julian punya fisik istimewa, tapi kemampuannya belum bangkit sepenuhnya. Anjing itu tidak boleh pergi, ia harus menjaga wilayah ini. Walau tak bisa keluar, ia berpikir untuk menyewa seseorang sebagai bawahannya. Ia tahu bagi para kultivator, wilayahnya adalah tanah abadi yang berharga. Bahkan tanah suci yang terkenal pun tak ada apa-apanya. Ia bingung memilih siapa. Sekte pedang suci yang memberinya pupuk sepertinya pilihan bagus. Sekte dari garis keturunan gurunya juga punya orang-orang hebat. Sayang ia belum sempat berkenalan. Tiba-tiba pemuda itu merasakan sesuatu terjadi di luar wilayahnya. Julian memutuskan untuk segera memeriksanya dan melapor pada tuannya. Shan juga mengirim anjingnya untuk mengintai dan membantu Julian. Si anjing sadar tak ada waktu bersantai. Di luar di sebuah jurang dua tetua sedang duduk. Seorang tetua memarahi kakek yang disuruh tuan muda untuk mencari arak. Tetua itu malah sangat gembira, ia ingin ikut bertemu dengan sang abadi. Julian mendekat dan melihat dua kakek sedang berdebat. Ia pun menyapa kakek San. Saat melihat Julian, tetua itu langsung terkesima. Fisik yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Tetua itu langsung melompat ke arah Julian dan berteriak. Ini fisik pedang auto. Dia tidak menyangka akan melihat langsung tubuh legendaris seperti ini. Terlebih lagi, fisik ini telah bangkit dari kondisi latennya. Tetua itu langsung menawarinya menjadi murid. Julian yakin kalau kakek ini adalah seorang ahli yang hebat. Julian menawarkan untuk mengobati lukanya dulu, tapi si tetua menolak. Baginya yang terpenting saat ini adalah bakat luar biasa Julian. Kakek San langsung menyerang.
Jangan berani-beraninya kau mencuri murid orang lain. Tetua itu murka. Orang tua ini apa kau sudah bosan hidup? Mata si tetua berkilat marah saat mencoba menyerang. Tapi kakek San menahannya. Jangan harap kau bisa mengambil muridku. Kakek San berkata pada Julian bahwa temannya ini hanya orang desa dan memintanya untuk tidak marah. Kakek San, wah, lalu berteriak pada si tetua, guru gadis ini adalah sang abadi yang aku ceritakan. Ia menambahkan, apa kau benar-benar mau bersaing dengan seorang abadi untuk seorang murid? Nyawamu bisa jadi taruhannya. Seketika si tetua sadar akan kesalahannya. Dia tidak tahu kalau gadis ini adalah murid dari seorang abadi. Pantas saja di usia semuda ini dia sudah begitu hebat. Ternyata dia adalah murid sang abadi. Melihat kedua kakek itu, Julian memutuskan kalau mereka berdua perlu disembuhkan. Kakek San tertawa dan setuju. Ia lalu memutuskan untuk meminta maaf pada tuan muda. Tuan muda yang baru tiba bingung melihat para tetua sedang berdebat sengit. Ia melihat kakek San tidak membawa arak dan malah membawa orang asing kemari. Chan Fong heran kenapa kakek itu pulang dengan tangan kosong. Ternyata si pemuda memberinya buah dewa. Sebagai imbalan ia ingin menghadiahkan daging iblis. Ia pikir akan mudah dengan temannya tapi misinya gagal. Pemuda itu bergumam daging iblis boleh juga. Kakek itu lega melihat si pemuda tidak marah. Ini adalah pertanda yang baik. Setelah pulih putra kakek dan kakek Hang akan kembali memburu iblis itu. Pemuda itu menasihati mereka agar tidak memaksakan diri di usia senja. Dengan sedih kakek itu merasa telah mengecewakan tuannya dan berjanji takkan gagal lagi. Putra kakek meyakinkan pemuda itu untuk tidak khawatir. Daging iblis pasti akan mereka dapatkan. Kakek itu memukul dadanya sendiri. Pukulan itu terlalu keras hingga membuatnya terbatuk hebat. Melihat itu si pemuda memutuskan untuk menolong menyembuhkan lukanya. Pemuda itu memiliki banyak barang, termasuk pil obat biasa dari kultivator sekte Guanlin. Dengan kekuatan zona bola tak terkalahkan pil ini bisa diubah pikirnya. Pemuda itu memberikan pilnya. Sang kakek berterima kasih pada dewa muda itu. Dengan penuh harap kedua kakek itu langsung menelan pil penyembuh tersebut. Sang kakek langsung merasa ini benar-benar pil dewa. Putra kakek merasakan efek yang jauh lebih dahsyat. Bukan hanya luka baru. Semua luka lama dari masa kultivasinya juga sembuh total. Kakek Hang merasa tubuhnya dibersihkan. Bahkan bakatnya meningkat pesat. Mereka sangat berterima kasih. Boleh tewas ngelaut gigi. Berkat pil dewa itu mereka pulih dalam sekejap. Lagi-lagi mereka berterima kasih. Si pemuda suka sebutan pil dewa dari mereka. Pemuda itu senang para kakek sudah pulih dan menyukai pilnya. Tiba-tiba terdengar lagi suara gaduh dari luar halaman. Sesuatu terjadi lagi, para kakek mengira babi iblis itu menyusul mereka. Si anjing merasakan aura iblis yang kuat. Mungkinkah ini Raja Iblis? Dari mana asalnya seekor babi iblis raksasa melesat keluar dari hutan? Babi itu berhenti di gerbang menantang kedua kakek untuk bertarung. Si anjing terkejut melihat ukurannya. Wah, dagingnya pasti banyak sekali. Konon praktisi dari barat punya teknik aneh menggunakan iblis untuk meningkatkan kultivasi. Si anjing menatap para kakek bertanya-tanya soal hubungan mereka. Melihat si babi pemuda itu bertanya, "Kakek, apakan lagi dia?" Para kakek itu bingung harus menjawab apa. Mereka bertanya, memangnya Tuan pikir mereka ini siapa? Keduanya adalah kultivator hebat. Tak ada gunanya menggunakan babi iblis seperti itu. Mungkin mereka teman baik, pikir si anjing. Tiba-tiba ia ingin beternak kadal. Pemuda itu berpikir sepertinya semua hal mungkin saja terjadi. Pemuda itu bertanya, "Babi yang tadi dibicarakan itukah yang di luar?" Putra kakek membenarkannya. Awalnya, dia hanyalah babi iblis biasa. Tapi entah bagaimana kekuatan aneh bangkit dan membuatnya jadi sangat kuat. Kakek Hang menambahkan ini mungkin karena insiden pancuran langit tempo hari. Akibat retakan di angkasa, energi spiritual di bumi menjadi lebih padat. Itulah sebabnya banyak hal aneh terjadi. Tentu saja si pemuda tak akan mengaku dialah penyebabnya. Si anjing mengenali babi iblis itu. Namanya Shannan. Konon suku Shannan adalah keturunan dewa, tapi mereka tak beda dari babi iblis biasa. Bedanya hanya satu, daging mereka sedikit lebih lezat. Shannan kesal. Kenapa mereka hanya memikirkan makanan saat melihatku model? Si babi hutan itu mengamuk. Menurutnya manusia hanya tahu makan sepanjang hari. Mungkin kita harus memanggil mereka rakus. Pemuda itu menjelaskan kalau si iblis babi menjuluki mereka demikian. Putra kakek itu berkata, iblis babi ini sangat unik. Dia punya bakat luar biasa dalam menghina orang. Si pemuda jadi penasaran dari mana babi hutan itu punya bakat seperti itu. Si babi hutan juga bingung kenapa para tetua hebat ini bersembunyi di wilayah manusia biasa. Dan pemuda ini, kenapa dia ada di sini? Si babi hutan menantang mereka untuk maju dan mencoba kemampuannya. Dia ingin lihat apa mereka sanggup melawannya. Para tetua pun naik pitam. Dua orang langsung maju untuk membereskan si iblis babi. Mereka menyebutnya hewan bodoh yang akan membayar kesombongannya. Si babi hutan memutuskan menghadapi mereka dengan gagah, lalu memasang kuda-kuda bertarung. Para tetua menyerang bersamaan mengerahkan seluruh jurus mereka. Debu pun membubung tinggi menyembunyikan pertarungan sengit itu. Tiba-tiba si babi berteriak menuduh kedua tetua menyerangnya diam-diam,
dan bahkan menyelinap ke rumahnya saat dia bersama istrinya. Dasar orang-orang aneh, raung si babi hutan dengan kesal. Apa para kakek ini kurang makan seumur hidupnya hewan iblis itu, terus bertahan sambil melontarkan hinaan. Tapi para tetua tidak puas. Mereka masih saja mengincar daging babi. Hasrat berburu mereka sangat besar. Si babi hutan berteriak kalau serangan para tetua itu payah dan tidak berguna. Anjing itu nyeletuk sepertinya Shannon ini telah membangkitkan bakat alaminya. Pemuda itu berpikir bakatnya itu kulit babinya yang tebal atau mulutnya yang cerewet. Shannon terus mengejek pukulan para kakek itu sangat lemah dan tidak ada rasanya. Para tetua sadar, serangan mereka sia-sia dan amarah mereka pun memuncak. Anjing itu teringat pernah dengar kalau kaum Shannon adalah jagonya perang mulut dan lebih jago lagi dalam bertarung. Si pemuda mulai curiga apa pertahanan Shannon ini terlalu kuat. Aneh sekali dua ahli tingkat transformasi ilahi tidak bisa menghadapi Shannon. Walaupun babi hutan ini punya kekuatan gaib, kulitnya benar-benar luar biasa tebal. Mungkinkah ini soal garis keturunan yang bangkit? Dia teringat iblis lain berkata, Shannon punya darah dewa iblis. Pemuda itu yakin kedua tetua itu tidak akan bertahan lama. Si babi hutan mulai memegang kendali membuat para tetua terdesak dan menghindar. Melihat itu, si pemuda memutuskan sudah saatnya dia turun tangan. Tapi dia sadar, area pedang saktinya terbatas sementara posisi si babi hutan sedikit di luar jangkauan. Juliana berinisiatif. Dia bertanya pada gurunya apa dia boleh membantu kedua tetua itu. Aku punya ide lain, kata pemuda itu. Dia memerintahkan anjingnya untuk menyeret Shannon ke dalam area serangannya. Anjing itu menggerutu, dia tidak suka diperintah-perintah oleh si pemuda. Para tetua sadar kalau iblis babi ini sedang mempermalukan mereka. Sang abadi pasti sedang menonton. Mereka tidak boleh kehilangan muka dan harus bertarung habis-habisan. Mereka pun menyerang dengan seluruh kekuatan. Tapi si babi hutan justru mengejek mereka tidak pantas disebut kultivator. Pukulan mereka bahkan tidak ada yang beres. Para tetua geram si iblis babi ini sudah kelewat batas. Sekarang mereka akan menunjukkan serangan gabungan mereka. Para tetua menyatakan mereka masih punya banyak tenaga. Mereka pun mengaktifkan energi batin dan mempersiapkan jurus pamungkas. Mereka menggunakan jurus 8 urat naga, tapi serangan itu sama sekali tidak mempan pada si babi hutan. Tidak sakit sama sekali, katanya. Si babi hutan tampak sangat senang. Kini giliran si iblis babi yang akan menunjukkan kekuatannya. Dia punya kekuatan iblis rahasia. Si babi menembakkan gumpalan energi dari kekuatan dalamnya. Para tetua pun terperangah. Bagaimana mungkin? Si babi hutan malah berkata dia belum serius dan para tetua itu ternyata sangat rapuh. Di saat itu si anjing menyelinap ke belakang babi hutan. Dia sudah diam menunggu kesempatan. Si anjing langsung menggigit kaki belakang babi hutan itu. Gigitannya kuat tapi kulit si babi ternyata terlalu tebal. Si babi marah karena diserang dari belakang, lalu balas menggigit tengkuk anjing itu. Anjing itu tak bisa tahan lagi dan melepaskan babi hutan itu. Sepertinya babi ini sudah lama tak mandi, baunya sangat menyengat bulu si anjing pun jadi ikut bau. Babi hutan itu tak menyangka seekor anjing yang mengaku raja iblis ini menyerangnya diam-diam. Babi hutan itu marah dan langsung mengejar si anjing. Pahlawan kita pun maju dan memutuskan untuk menghentikan lelucon ini. Tuan muda menjelaskan bahwa babi itu telah terpancing ke tempat yang tepat. Iblis babi itu bingung. Kenapa anjing iblis ini bersembunyi di belakang manusia biasa? Sesuatu terasa aneh. Sebuah pikiran melintas di kepala babi hutan itu. Mungkinkah pemuda ini adalah bos yang sebenarnya si anjing sengaja melambat? Babi hutan itu pun makin mendekat berpikir akan menjadikan anjing itu santapannya hari ini. Tuan muda memutuskan untuk segera bertindak. Posisi babi itu sempurna untuk diserang. Iblis babi itu yakin pertahanannya tak akan bisa ditembus, bahkan oleh kultivator tingkat tinggi sekalipun. Inilah bakat bertahan terhebat warisan dari leluhurnya. Tuan muda mengayunkan ranting di tangannya. Si babi sama sekali tak mengerti apa yang terjadi. Makhluk buas itu tergeletak di tanah tak percaya dengan apa yang baru saja menimpanya. Padahal bakat inilah yang membuatnya mendominasi pegunungan. Bahkan Raja Iblis lain tak berdaya melawannya. Tapi di sini dia kalah hanya dalam satu serangan. Tuan muda tersenyum sambil mengasah pisaunya. Dengan mata ketakutan babi hutan itu menjerit ngeri. Babi hutan itu langsung panik mengaku salah dan siap mengabdi pada Tuan muda. Sambil menangis babi hutan itu memohon agar Tuan Agung mengampuninya dan menjadikannya peliharaan setia. Melihat air mata hewan itu, Tuan muda merasa kasihan dan memutuskan untuk tidak menyakitinya. Babi itu berpikir untung dia punya bakat beradaptasi, kalau tidak sudah jadi babi panggang hari ini. Para tetua takjub melihat Tuan muda dengan mudahnya menghancurkan pertahanan itu. Mereka merasa sangat beruntung telah bergabung dengan orang sekuat ini. Anjing itu berkata, babi ini sendiri yang bilang aku seperti anjing, padahal dia adalah Raja Iblis yang membangkitkan kekuatan supernaturalnya. Kenapa sekarang dia bertingkah tak tahu malu? Tambah si anjing. Babi itu mulai menangis dan minta maaf berkata, dia tidak tahu siapa bos yang sebenarnya di sini. Babi hutan itu meminta maaf kepada Tuan muda karena terpisah dari tuannya. Katanya dia sangat merindukan tuannya. Semua orang berpikir iblis babi ini sangat pandai menjilat. Sungguh memalukan. Dia adalah ahlinya penjilat.
Anjing itu bilang ini sangat menjijikan. Bahkan Tuan Muda berpikir babi ini sangat tak tahu malu dan berkata dunia memang sudah banyak berubah. Sekarang bahkan babi lebih cerdik daripada sebagian orang. Tuan Muda memperingatkan babi itu agar tidak memberinya alasan untuk menjadikannya santapan. Lagi pula apa gunanya seekor babi hutan? Dia hanya bisa jadi makan siang. Babi itu segera memohon mengatakan, dia bisa melakukan apa saja yang tuannya inginkan. Dia bisa menggali, membajak, melunakkan tanah, dan mengangkut barang. Dan semua itu dijamin berkualitas. Tuan Muda berpikir mungkin bagus juga memelihara iblis ini. Kualitas terbaik babi ini adalah lidahnya yang berbisa dan pertahanannya yang sulit ditembus. Mungkinkah dia bisa menjadi umpan untuk menarik masalah di kerajaan pedang? Tuan Muda memutuskan babi itu akan tinggal di pertanian dan akan dicarikan tempat untuknya. Babi itu berterima kasih pada tuannya. Dia merasa tempat ini seperti negeri para dewa. Kemanapun babi itu melihat ada ramuan spiritual dan bahkan buah-buahan dewa. Anjing itu berpikir selera babi ini jadi tinggi. Ia juga bertanya bagaimana bisa Raja Iblis melayani manusia. Babi itu berpikir kalau bisa makan ramuan spiritual setiap hari dia juga mau menjadi seekor anjing. 1. Iblis babi itu memperkenalkan diri dan berkata namanya adalah Aju. Apa? Aku akan menodai tempat ini jika tinggal di sini. Si babi hutan minta izin membuat rumah di taman, membuat si anjing berpikir dia tak tahu malu. Semua orang terpukau melihat babi hutan itu, begitu telaten merawat taman. Putra kakek itu berpikir babi ini pasti akan berguna. Si anjing menyeringai kalau tidak patuh dia akan jadi santapan. Para tetua meminta maaf pada sang pemuda, karena tak bisa menyajikan hidangan istimewa. Pemuda itu tak ambil pusing, ia hanya ingin hidangan sederhana. Ia tak menyangka para kakek itu nekat sekali memburu babi iblis di pedalaman. Putranya berjanji akan segera kembali membawa hidangan. Para tetua itu pun berangkat berburu dan kali ini, mereka tak boleh gagal karena kesempatan menjadi abadi taruhannya. Dasar tidak sabaran, pikir pemuda itu, lalu memutuskan untuk tidur siang. Ia menyuruh si gadis, terus berlatih dan si anjing untuk mengawasi babi hutan. Kakek Anggo disarankan untuk membawa cucu-cucunya agar bisa bertemu sang abadi. Sang tetua memerintahkan semua murid dan cucunya untuk ikut bersamanya. Pemuda berlengan satu itu mengenali mereka sepertinya dari sekte pedang pertama. Para tetua heran melihat gerombolan itu terbang menuju kediaman mereka. Mereka berpikir jika kelompok itu berani menghina guru abadi, inilah saatnya untuk unjuk kebolehan di hadapan sang pemuda. Bocah itu menunjuk ke sebuah rumah. Kakek dia tinggal di sana. Entah bagaimana ia ditemani seorang pendekar pedang wanita yang kini menjaga tempat itu. Para tetua yakin sang kakek pasti akan membalaskan dendam untuk cucu-cucunya. Kepung tempat itu, jangan biarkan seekor lalat pun lolos, perintah sang kakek. Para murid sekte pun segera bergerak mengepung kediaman tersebut. Pemuda yang terhina itu bersumpah akan membuat Chan Fong berlutut di hadapannya. Sang kakek berencana menghukum gadis itu dan mencari ramuan untuk memulihkan tangan cucunya. Gadis itu mengenalinya, kau lagi sampah dari sekte pedang pertama. Sudah kuampuni tapi kau berani kembali. Sang tetua marah. Kenapa kau menyakiti cucuku? Si kakek bertanya, anak muda kenapa amarahmu begitu besar? Sambil tersenyum gadis itu menjawab, guruku menyelamatkannya tapi dia malah membawamu kemari. Apa kalian semua sudah bosan hidup? Tanyanya dengan sinis. Bocah kurang ajar, teriak tetua itu, kau akan merasakannya dari pedang hukuman ini. Si gadis dan anjingnya langsung bersiaga, aura mereka terpancar tajam. Aku tak akan diam saja, teriak si babi hutan. Dasar iblis tak tahu malu, balas si kakek. Jangan memancing amarah iblis, ucapnya. Inilah saatnya mengasah kemampuan. Si babi hutan pura-pura minta maaf. Ah, ingatanku jelek, kukira kau manusia. Kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Kakek itu memberi aba-aba formasi pedang. Pemuda itu mencibir. Iblis babi itu jelas sudah bosan hidup. Rasakan akibatnya menghina sekte kami. Si babi hutan mulai memanggil nama mereka satu persatu. Dia ternyata adalah sang master penghina. Cepat maju kalian anak-anak tak berpendidikan, teriak si babi hutan. Mereka terdiam oleh hinaan itu. Si babi hutan mengamuk memukul mundur para penyerangnya. Amarahnya tak terkendali. Lebih parahnya lagi si anjing juga siap menerkam. Beraninya kalian menyerang Nona Julien, teriak si anjing. Dasar orang-orang tak tahu takut. Mereka tampak ketakutan. Para pemuda itu terlihat kala senjata mereka tergeletak. Para ahli siasat mengubah taktik. Mereka beralih ke mode bertahan dan mengandalkan kunci pedang. Suasana di medan perang begitu mencekam. Pemandangan pertempuran itu sungguh luar biasa. Babi hutan dan anjing iblis itu justru menyeringai. Ini situasi yang baru bagi mereka. Pengalaman tempur mereka sudah tak terhitung. Sang monster mengaum, matanya berkilat penuh aura iblis. Anjing itu berteriak bahwa ini hanyalah trik murahan dan langsung melepaskan kekuatan iblisnya. Sang babi hutan juga tak mau ketinggalan. Para penyerang kembali merasakan akibatnya. Sang tetua sadar kedua raja iblisnya telah menaklukkan pasukannya. Sang kakek menegur cucunya. Kenapa tidak bilang ada para raja di sini? Pemuda itu mengaku tidak tahu. Terakhir kali tempat ini benar-benar kosong. Entah bagaimana Chan Fong menaklukkan Raja Iblis. Tetua itu
memutuskan untuk turun tangan sendiri. Urusan dengan cucunya bisa diselesaikan nanti. Komandan memerintahkan formasi tempur besar. Para prajurit muda membentuk formasi raksasa. Sang tetua yakin bahkan Raja Iblis takkan sanggup melawannya. Pemuda itu berkata, sekte pedang pertama mereka terkenal karena formasi pedang ini. Sang anjing iblis hendak maju, tapi gadis itu menyuruhnya untuk mundur. Tiba-tiba serangan dahsyat menghujam dari langit. Para penjaga siap bertarung. Mereka bertekad melindungi rumah pertanian dan semua orang di sana. Sang monster nyaris tak sempat menahan serangan itu. Babi hutan itu memuji formasi pedang tersebut. Kulit tebalnya menjadi keuntungan besar baginya. Si anjing iblis berpikir tak boleh kalah dari babi itu agar tuannya tidak kecewa. Babi hutan itu terus mendekat. Para penyerang bingung kenapa kulitnya tak bisa ditembus. Sang tetua memerintahkan agar tidak panik, isi formasi pedang dengan energi spiritual. Sang guru mengambil alih kendali pertempuran. Sang anjing dengan gesit menghindari serangan. Tapi, itu cukup menyulitkannya. Kulitnya tak setebal si babi iblis. Julian berlari menghampiri tuannya yang sedang beristirahat. Gadis itu berteriak. Orang-orang dari sekte bola pertama kembali lagi. Pemuda itu dengan tenang menjawab, "Tidak apa-apa, aku sudah siap menyambut mereka." Melihat babi iblis mendekat tetua itu, mengubah formasi. Si babi merasa ini berbahaya dan berpikir untuk kabur. Namun kemunculan pemuda itu membuatnya mengurungkan niat. Ia segan pada tuan barunya. Babi itu menyuruh si anjing mundur agar ia bisa menyerang lebih dulu. Anjing itu menggeram akan mengikuti di belakangnya. "Aku cankan keturunan dewa," teriak si babi. Pedang sang tetua menembus dada babi iblis itu. Raksasa itu pun ambruk ke tanah. Anjing itu mengaum gilirannya telah tiba. Ia tampak garang. Sang tetua merasa bisa menanganinya dan mengayunkan pedang. Namun anjing itu secepat kilat, siap menerkam apapun yang menghalangi. Pedang sang tetua tak mampu menghentikan senjata mematikan bernama anjing iblis itu. Anjing itu menyerang sang tetua. Berikutnya giliran si babi hutan. Ternyata ia masih hidup, hanya memar ringan. Pelindung kulitnya telah menyelamatkannya. Si babi sangat marah tapi ia butuh jeda sejenak untuk pulih. Semua orang di dekatnya merasakan kekuatan babi iblis itu. Para penyerang pun lari tunggang langgang. Babi itu membuat kerusakan parah tapi ia juga menderita luka. Monster itu menjatuhkan diri ke lubang yang ia buat dan berkata ia terluka parah dan harus pulih. Seorang pemuda mendekat, "Kerja bagus babi hutan, akan kuberi kau hadiah." Ia berterima kasih atas jasanya. Si babi menjawab senang bisa melakukan yang terbaik. Anjing itu juga menerima pujian. Pahlawan kita berkata sudah lama tak melihat tetua itu, jadi ia mengundangnya untuk berkunjung. Tetua itu mengancam akan melapor pada ketua sekte bahwa pemuda itu bekerja sama dengan iblis dan telah menumbangkan rekannya. Setelah itu pemuda itu akan dikeluarkan dari sekte dan riwayatnya akan tamat. Ini hanya akan terjadi jika aku kembali, pikirnya. Ia bimbang apa sebaiknya mereka dilepas demi poin pengalaman. Namun pemuda itu memutuskan agar mereka semua tetap tinggal. Ia bertekad menyingkirkan semua musuh. Tiba-tiba sistem memberinya poin tambahan di Undefeated Ball. Sepertinya panen besar akan segera tiba lagi. Pemuda itu berterima kasih pada si anjing dan babi hutan. "Kerja kalian berdua sungguh luar biasa." Asistennya menunggu dengan setia di dekat pohon, siap menerima perintah baru. Tentu saja ia tak akan menyakiti hewan-hewannya, malah ia memberikan mereka hadiah lezat. Para monster itu melahap buah dewa dengan gembira berterima kasih pada tuan mereka. Ini hadiah karena telah memberi pelajaran pada sekte pedang pertama. Tiba-tiba si babi hutan berteriak kaget. Ia merasakan rasnya sedang dimurnikan dan kemampuan alaminya meningkat pesat. Si anjing tak mau kalah. Ia juga merasakan bakat kekuatan gaibnya telah bangkit. Ia sangat gembira karena sekarang memiliki kekuatan supernatural. Sang pemuda tersenyum. "Coba tunjukkan kemampuan baru kalian." Si babi hutan berdiri gagah, menunjukkan kemampuan barunya untuk memanipulasi tanah. Ia memanggil 3 iblis tanah lain. Sekarang para pelayan keadilan ini yang akan mengepung musuh. Gadis di sampingnya hanya bisa terpesona melihat kekuatan itu. Ia yakin kekuatan dahsyat ini akan sangat membantu tuan mereka. Sang pemuda berpikir tak perlu lagi kerja keras. Tiba-tiba si anjing memanggil, "Tuan, lihat aku." Anjing itu melompat tinggi dan seketika cahaya di sekitar mereka lenyap. Julian pun kebingungan. "Ini bakat alamiku," kata si anjing dengan bangga. Ia menjelaskan jika dulu kemampuan menyerap cahayanya hanyalah ilusi, kini ia benar-benar bisa menyerap cahaya sekitar dan membatasi penglihatan musuh. Semua orang terkejut. Ternyata, kekuatan alaminya punya efek lain. Ia bisa menyelinap ke dalam bayangan tanpa terdeteksi. Gadis itu sadar mereka adalah Raja Iblis. Si babi hutan lalu memanggil pemuda itu, "Tuan, saya punya satu permintaan," kata si babi hutan. Sang pemuda mempersilakannya bicara. Rupanya ia ingin pulang untuk menjemput keluarganya. Tapi bukankah mereka tak bisa keluar dari wilayah ini? Awalnya ia berniat mencari makhluk lain untuk menjalankan perintahnya. "Tentu saja boleh," jawabnya. "Kau juga boleh membawa keluargamu," katanya pada si anjing. Si babi hutan berterima kasih sementara si anjing menggonggong riang. Mendengar kata keluarga, raut wajah Julian berubah sedih. Pemuda itu sadar ia salah bicara.
Lalu ia berkata pada gadis itu, "Anggap saja kami keluargamu." Gadis itu mengangguk setuju. Seketika pipi Julian memerah. Yang lain ikut menimpali, "Kami juga keluargamu." Wajahnya makin memerah karena momen hangat itu. "Sudah cukup," katanya lalu menyuruh mereka menjemput sukunya. Keduanya pun berlari riang menjalankan tugas. Tak lama kemudian wilayah kekuasaannya bertambah sangat luas. Tiba-tiba si babi hutan memberi isyarat berhenti. Ia merasakan ada pergerakan di depan. Ada apa di pegunungan selatan ini? Ternyata serombongan gadis bersenjata pedang baru saja mendarat. Namun saat menuju pantai mereka menyadari ada yang tidak beres. Di sana hidup suku iblis. "Hati-hati, itu iblis babi," seru salah satu gadis. Rombongan gadis itu dan kelompok babi hutan saling bertatapan. Sungguh pertemuan tak terduga. Terus lari perintah si babi hutan. Sepertinya ada yang sedang mengejar mereka. Gadis itu bingung kenapa para iblis tidak menyerang. Bukankah manusia dan iblis selalu bermusuhan? "Ayo cepat," kata temannya. "Ini bukan waktunya memikirkan hal aneh." Tiba-tiba para pengejar muncul dari atas. "Kalian tidak akan bisa lari kemanapun." Mereka adalah para murid lembah 10 bunga. Tetua Shaken dari Gua Hantu Weping bertanya-tanya, "Kenapa banyak sekali babi iblis di tempat ini?" Si babi hutan menyuruh tetua itu untuk tak ikut campur. Biarkan saja mereka menyelesaikan urusan mereka sendiri. Karena mereka punya urusan sendiri, sang babi hutan memerintahkan kawanannya untuk lanjut mengejar. Tetua itu tak akan membiarkan mereka lewat dan langsung menciptakan penghalang dengan pedangnya. Para murid justru bersorak. "Kawanan babi sebesar ini bisa jadi pesta besar malam nanti," kata para senior daging babi hutan panggang pasti empuk sekali. Mendengar itu, si babi hutan menyeringai. Mereka masih muda, tapi sepertinya sudah tak sabar bertemu leluhur mereka. Bahkan saat bertemu leluhurnya, mereka akan menyesal pernah terlahir ke dunia ini. Sang tetua mendengus. Babi iblis ini banyak bicara, sepertinya dia sudah bosan hidup. Tetua itu memerintahkan muridnya untuk segera membereskan para monster ini. Namun si babi hutan punya pepatahnya sendiri. Untuk apa mencari masalah yang tidak perlu? Ia juga menambahkan seharusnya mereka tidak banyak bicara karena mulut mereka bau sekali. Menggunakan kekuatan barunya babi hutan itu, memanggil pasukan dari dalam tanah. Seketika situasi pun berbalik.